Pemenang ke-24 penghargaan sastra utama adalah Ethan Miller. Tuan Miller. Ethan. Ini aku. Aku berhasil. Ada apa dengannya? Kenapa? Kau tidak apa-apa, Tuan Miller. Bagaimana kabarmu, Tuan Miller? Kau baik-baik saja, Tuan Miller? siapa di sana? Beraninya kau mengintaiku di sini? Apa kau gila? Kenapa kau menakutiku dengan pedang itu? Kau ingin mati? Siapaku? Kostum apa ini? Apa yang kau bicarakan? Di mana aku? Bukannya ini acara penghargaan? Bagaimana aku sampai di sini? Jangan-jangan aku pindah dimensi? Apa yang kau gumamkan? Cepat bicara. Arthur Stone, apa kau dikirim bajingan-bajingan itu untuk memata-matainiku? Tidak, Clara. Aku hanya rakyat biasa. Aku cuma bersantai di pohon dan tertidur. Pergi si Kereng, jangan ganggu belajar. Clara. Membaca puisi? Pasti sulit ya. Pergi. Aku punya cara infallible. Sangga? Kalau baju dijelaskan. Ini sederhana, tapi ya. Jika kau ajari aku, ini akan jadi milikmu. Tapi jika tidak, mari kita mulai. Clara, kulihat kau adalah seorang pendekar. Bagaimana jika kutafsirkan untukmu? Yang ini bercahaya bak bulan di tengah awan. Dan ini perahu berlayar di air hijau giok. Apakah ini tarian ritual? Clara, kau seorang pendekar. Akan kugabungkan puisimu dengan jurus bela diri. Lebih mudah diingat saat digabungkan. Tepat. Wah, ini membuatnya terbang. Bagus. Waduh. Bercahaya terang bagai bulan di awan. Perahu berlayar di perairan hijau giok. Cara ini benar-benar berhasil. Kau punya banyak ide cemerlang. Minarik, bagaimana kalau kau ikut ke rumahku dan kutemanimu mulai sekarang? Tidak mungkin. Aku harus pulang. Jangan khawatir. Aku berdua rahis dola sebulan. Nona Davis, lewat sini. Mulai saat ini, kau menjadi asisten pribadiku. Mulai sekarang, kau harus patuh pada perintahku. Jika tidak menuruti, kau akan seperti pohon. Nona Davis, apakah sudah terlambat untuk menyesal sekarang? Jika kau berani melawan, aku tibas kau. Ashley, tunggu. Di mana Ethan? Aku tidak. Sudah kuduga akan begini. Bocah nakal itu kabur lagi main. Dia tak mau. Kerja di Kebin, c'est dit pas. Di attaque mais la cucan à papa. Untuk pekerjaan rumah. Caca qui part. Percayalah, aku tidak berat sebelah. Bagaimanapun juga, kita harus putuskan hari ini. Mulai sekarang, anakku akan bersekolah. Untuk Ethan. Biarkan saja apapun terjadi. Bu. Ibu Ethan. Jangan menangis lagi. Ethan memang nakal, dan kita seharusnya tidak menyia-nyiakan uang yang keluarga kita sudah bekerja keras untuk menabung. Dalam beberapa hari lagi, Kevin akan segera berangkat Ke Academy. Clara, sebaiknya pilih seorang gadis. Bersama pria seperti itu akan memicu banyak gosip. Ya, lebih baik pilih orang lain. Tidak mungkin. Aku besar di kemah militer, selalu dikelilingi pria. Tak ada yang bergosip saat itu. Ini berbeda. Apa bedanya? Lagi pula, lihat baik-baik dia. Dia tak seperti pria dari barak. Ah, sudahlah, akan ada yang bergosip. Clara. Ibu, aku sudah mantap memutuskan. Aku ingin dia, dan sore ini aku akan ke sekolah. Singu. Baik, kau harus patuh pada Nona Davis. Tapi, Kau harus tahu posisimu, tahu kapan maju, mundur, dan jangan melewati batas. Mengerti? bisakah aku tidak pergi ke sana? Bisa saja. Kalau bisa kalahkan aku, terserah. Ini $200. Jaga baik-baik Nona Davis. Nanti akan kuberi tambahan. Wah, dermawan sekali. Kalau begitu aku bisa lakukan.
Jadi kau ingin uangnya? Bantu aku melakukan sesuatu nanti sore. Akan kuberikan padamu. Bantuan seperti apa? Kau akan tahu saat sampai sana. Ini akademi khusus kami. Murid-murid di sini, semua dari keluarga bangsawan. Beberapa sangat menyebalkan. Selalu thank you. Nanti, bantu aku menghadapi mereka untuk melampiaskan kekesalan. Aku tidak punya ilmu bela diri. Siapa bilang berkelahi? Debat saja mereka. Oh, ku dengar Nona Davis mengadakan kompetisi merekrut seseorang dan dia memilih Gigolo ini. Ku yakin dia tidak benar-benar cari asisten, tapi kekasih. Sepertinya kalian belum merasakan. Thank you. Tak pantas bagi seorang terpelajar. Ini adalah akademi Bukan Arena berkelahi. Dulu kau bilang, entah atau orang yang kutemukan untuk debat denganmu, siapa menang kau akan patuhi. Ingat? Ya, aku ingat. Arthur Stone adalah cendekiawan terbaik Veridia Capital. Perdialogkan bagaikan pamer di depan ahlinya. Jangan cepat puas. Jangan sampai nanti kalah, lalu menangis di pojokan. Jika Nona Davis ingin menantang, bayarkan dia maju. Eyo. Apa yang akan kita perlombakan? Pusey. Mari kita ambil tema dari Master Kendrick kemarin. Tema kemarin mengenai integritas, Verweisen Lewis, dan keteguhan moral. Baiklah, mari mulai. Perlombaan dimulai. Semuanya, aku akan mempermalukan diri. Berdiri megah di puncak awan, ambisi tak kunjung padam. Engin jerna menemani, tulang bagai gunung tega. Salju dan beku menekan, hati tetap perkasa. Berani mengukir musim di langit luas. Bagus tidak? Ada sedikit kekurangan. Kau sungguh mempermalukan diri. Bagaimana dengan puncak calung? Ijokuidan lutak bertepi. Alam kumpulkan segala keajaiban. Membelah dunia jadi gelap dan terang. Awan bergumpal dari dadaku, tatap burung pulang tak berkedip. Saat di puncak tertinggi, gunung lain tampak kerdil. Bagaimana kau melakukannya? Bukankah ini cuma bicara spontan? Setelah pendidikan wajib, bicara spontan itu mudah. Siapa sebenarnya? Aku tak pernah dengar namamu sebelumnya. Aku hanya asisten. Nona Davis. Aku belum pernah kesini, jadi takkan kenal aku. Arthur Stone. Kalian berdua, masih ada yang hendak dikatakan? Sang guru datang. Lelaki tua ini kenapa sekarang? Cari tempat, tetap di halaman. Jangan berkeliaran, cepat pergi. Halo? Aku akan duduk di sini dan menunggu. Pasti tidak masalah. Bukankah ini teka-teki sudoku, masalah ayam dan kelinci? Ini sangat sederhana. Selesai. Kelas ditutup. Itu benar-benar luar biasa. Bukan apa-apa. Lihat mereka bersemangat. Dasar si baru jago, sombong karena sukses. SI Ethan ITU, dia memang berbakat. Siapa tahu ini hasil, atau hasil jiplakan, dia cuma asisten rendahan. Mana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Lihatlah sikapnya. Dia tak terlihat pintar. Dua masalah aneh ini, setelah ku selesaikan, akan kujadikan ujian. Pada dua tua itu, Peterson dan Grant. Saat mereka gagal, akan kutunjukkan cara menyelesaikannya. Mereka pasti marah. Ayolah. Bangsat mana? Perani Karet Majaku? John. Tuan Kendrick, Ada APA, siapa yang masuk ke kamarku? Aku tak lihat siapapun, tak ada yang masuk? Kalau begitu, katakan. Siapa yang menyebar ini? Apa arti coretan tak jelas ini? Kaki pun bisa menulis lebih rapi daripada ini. Lihat ini. Ini ternyata sudah terpecahkan. Masalah yang sangat mendalam ternyata bisa diselesaikan. Benar-benar bakat langka. Sungguh bakat yang sangat langka. John. Kumpulkan Senyo Miri, panggil mereka ke kilas. Tidak.
Bukan hanya murid, tapi juga barang-barang mereka, asisten dan pelayan. Panggil semua ke ruang kelas. Baik Pak, aku harus mencari tahu siapa orang ini. Apa rencana Kendrick tua ini sampai memanggil kalian semua? Ada yang membuat masalah? Apakah dia mencari pelakunya? Kemo, kamu tidak membuat masalah kan? Berani sekali aku. Jangan sampai kau berani. Tetap rendah hati, jauhi masalah. Aku kumpulkan kalian hari ini karena aku menemukan dua masalah yang sangat aneh. Cube here, kita bisa analisis bersama. Siapa yang bisa memecahkannya? Akan kurekomendasikan ke istana. Direkomendasikan ke istana, pasti langsung terkenal. Tak perlu ujian kekaisaran. Tentu saja, Master Kendrick adalah sastrawan agung. Dengan rekomendasinya, Baginda pasti memberi jabatan penting. Kalau begitu, masalah ini pasti sangat sulit. Sampai Master Kendrick menghargainya. Guru, kita semua tahu, Arthur adalah cendekiawan terkemuka Veridia. Hanya Arthur yang bisa memecahkan masalah aneh ini. Tepat sekali, biarkan Arthur berpikir sendiri. Oh tidak, teman-teman sekelas, jangan puji berlebihan. Hanya segini kemampuanmu? Master Kendrick mengajarkan untuk hadapi tantangan. Takut sebelum berjuang, kalian pengecut. Clara, jangan bicara sembarangan. Tapi Clara tidak salah. Belum ada yang mencoba mengengar menyerah cepat. Clara, dengan kemampuan terbatas, kau tak paham masalahnya. Mengapa pamer? Masalah aneh seperti apa? Seberapa anehnya? John. Siapa yang berhasil? Berdiri dan jelaskan. Sudut persoalan aneh. Mendatar, menurun, diagonal, semuanya berjumlah 15. Ini bagaimana mungkin ini masalah yang aneh, belum pernah lihat. Guru, apakah masalah ini benar ada solusinya? Tentu saja, pikirkan baik-baik. Hey, Arthur, bisa kau selesaikan ini? Ayo dong. Hanya Arthur yang bisa jawab. Biarkan dia berpikir sebentar. Masalah ini, pernah lihat sebelumnya? Aku. Jangan menonjol, jangan cari masalah. Kenapa kau melonggau? Kau tahu jawabannya? Seharusnya aku tahu jawabannya. Atau tidak seharusnya? Apa kau bodoh? Ini menyangkut masa depan kita. Kalau kau cepat beritahu jawabannya. Jangan biarkan Arthur duluan. Jangan sampai malu. Baiklah. Clara, kau ngapain? Lambat sekali, tak bisa jawab? Ya sudah, tapi jangan ganggu yang lain. Benar. Jangan ganggu Arthur yang sedang berpikir. Tugas sederhana begini. Dia mikir lama sekali. Sarjana terbaik Veridia Capital. Biasa saja ternyata. Clara, apa yang kau omongkan? Kapan aku bohong? Apa dia sudah selesaikan? Kalau dia tak bisa, kau bisa menyelesaikannya? Tentu. Bagiku, ini sangat mudah. Clara, jangan asal bicara. Guru, soal Clara, kau tahu kemampuannya. Bukannya kau sudah tahu? Kalau dia bisa jawab, aku akan bersihkan toilet akademi selama sebulan penuh. Samuel Green, kau yang bilang tadi kan? Tentu, Jangan mengelak. Tapi kalau kau berani, jangan coba-coba ingkar. kau bertingkah sila yakin, menang. Dengarkan baik-baik. 9 di kepala, 1 di kaki, 3 di kiri, 7 di kanan. 9 di kepala, 1 di kaki, 3 di kiri, dan 7 di kanan. 2 dan 4 adalah bahu, 8 dan 6 adalah kaki, dan 5 berada di tengah. Ini, bagaimana bisa? Clara, tebakan sembaranganmu tidak berlaku. Benarkah itu kau? Maksudmu apa? Masalah ini, apakah kau benar menyelesaikannya? Memang itu Beritahu aku sekarang bagaimana kau menyelesaikannya? ini. Sudah kubilang dia hanya mengarang. Memang, jawaban Clara. Memang benar-benar tepat. Bagaimana kau menuliskannya? Kenapa? Apakah kau tidak mau memberitahuku? Bagaimana aku tahu cara menyelesaikannya? Jika aku benar-benar bisa menyelesaikannya, aku akan dengan bangga memberitahu kalian semua. Sungguh cara untuk pamer. Apakah Tuan Kendrick tidak pantas tahu? Tuan Kendrick, masalah ini sederhana. Asisten saya bisa menyelesaikannya. Biarkan dia menjelaskannya pada... Berani beraninya kau, Clara. Kau bilang Tuan Kendrick lebih rendah dari asistenmu? Tepat sekali. Tuan Kendrick sangat terpelajar. Dia ingin menguji kami. Kau pikir dia bertanya padamu? Kalian berdua, berhenti. Salah menafsirkan kata-kataku. Clara, ilmu pengetahuan bukan permainan anak-anak. Aku ingin kebenarannya. Aku tidak bicara omong kosong. Asistenku benar-benar bisa menyelesaikannya. Kau bisa menyelesaikannya? Jawab saja dengan jujur. Pertanyaan Tuan. Ya. Sangka. Ya. Dan tadi, apa yang Nona Davis katakan bukan satu-satunya jawaban. Ada cara lain untuk menyelesaikannya. APA, ada beberapa cara lain untuk menyelesaikannya? Ada cara lain untuk menyelesaikannya? Kamu benar-benar pamer tanpa malu. Dia hanyalah Ajun Junior. Dia tidak hanya memecahkan teka-teki, tapi juga menyarankan banyak cara. Apakah kalian benar-benar menganggap kami semua para sarjana sebagai sekumpulan orang bodoh? Pergi dari sini. Jangan permalukan dirimu di sini. Tirap, tirap. Pergi sana. Kalian semua diam. Ajudan saya belum bicara. Kenapa kalian berteriak? Beri tahu kami. Metodenya cukup sederhana.
Setiap baris, kolom, atau diagonal berjumlah 15. Jika angka tengahnya 5, dua angka lainnya harus berjumlah 10. Anda bahkan bisa Menu car en cas secara diagonal. secara horizontal atau secara vertikal. Anda bisa menukar dua angka meskipun posisinya berubah, tapi pada kenyataannya itu pada dasarnya sama. Tetap cukup sederhana. Kamu benar-benar pamer tanpa malu. Cukup sederhana, katanya. Kau pikir kau sang sage sastra langit agung? Memang. Ini hanyalah teka-teki 100 bilan kotak. Ada juga teka-teki 36 kotak. Dan teka-teki 81 kotak. Itu sedikit lebih sulit dari ini. Benarkah? Bisakah kau menuliskannya agar aku bisa melihatnya? Dengan senang hati. Saya akan tu di dua untuk Tuan Kendrick. Tuan. Meski Ethan menyelesaikannya, itu tidak berarti apa-apa. Arthur, kita juga bisa menyelesaikannya. Arthur, cepat, tunjukkan jawabanmu pada Tuan Kendrick. Orang ini. Jika aku sudah tahu jawabannya, aku tak perlu kau ingatkan. Bukankah kau hanya ingin mempermalukanku? Arthur, berikan jawaban, ucapkan. Biarkan anak ini tahu. Siapa sebenarnya? Sentiki Winterkemuka Viridia Capital. Arthur, Pikera. Arthur, cepat, aku masih perlu sedikit waktu lagi. Aku belum memecahkannya. APA. Lihat, sudah kubilangkan. UPS Kenggang. Gelar cendekiawan top ini. Aku khawatir kau takkan mempertahankannya. Kenapa begitu cemas? Masih ada satu lagi. Mari kita tunggu Arthur kita untuk memecahkan masalah kedua. Nanti kita lihat APA Academy. Tuan Kendrick, tunjukkan pada Arthur masalah yang kedua. Anak muda. Ada masalah lain di sini. Coba lihat, bisakah kau menyelesaikannya? Baik, akan kucari. Aku pernah kehilangan muka, dan harus kurebut kembali. Kalau tidak, bagaimana bisa kuakui diri di antara cendekiawan? Akan kubacakan untuk semua. Ini teka-teki ayam dan kelinci. 35 kepala, 94 kaki. Berapa jumlah ayam dan kelinci yang ada di sana? Ini teka-teki ayam dan kelinci. APA, masalah rumit macam apa ini? Lebih sulit dari papan 9 kotak. Tadi soal penjumlahan sederhana, masih bisa ku mengerti. Ini terlalu abstrak. Jangankan memecahkan. Kepalaku sudah pusing. Isi kepala cuma kepala dan kaki. Mengapa menatapku begitu? Clara, bukankah kau sangat pintar? Bisa pecahkan masalah ini juga? Atau maksudmu, sebagai wanita, harus diwakili asisten lagi? Tentu bisa kuselesaikan. Dengan asisten di sini, mengapa harus turun tangan sendiri? Bukankah itu buang-buang keahlian? Sok pamer. Kau yakin bisa? Ada 23 ayam hutan dan 12 kelinci. Kau asal jawab saja. Tidakkah kau sadar keberuntunganmu tak akan selamanya? Masalah sebegitu sulit. Tak perlu mikir sama sekali? Perlu? Orang berotak pasti tahu jawabannya. Arthur, parenti panggil aku. Bukankah Arthur yang paling kalem? Mengapa jamar sekali? Ini gara-garamu. Cepat katakan, bagaimana cara memecahkannya? Gak susahkah? Banyak metode yang ada. Metode perhitungan kaki. Semua burung, kelinci, angkat 2 kaki dari masing-masing. Total 35 hewan, subtraks 70 kaki ini. Kaki yang tersisa. Tidak semungkinnya kelinci. Ada 24 kaki tersisa. Artinya 12 kelinci. Jadi ayam akan menjadi 23. Metode lainnya. Seperti metode setengah kaki. Pagila semua kakinya. Sebesar 2, kemudian kurang. Juga. Persamaan linear dengan 2 variabel. Ini. Hal ini, Anda tidak akan memahami sama sekali, jadi saya tidak akan menjelaskan. Ada banyak metode. Berpikir dengan hati-hati. Menji Senkan, Lemayan. Tunggul Master, Anda membuat saya bangga. Saya akan memberi Anda $200. Terima kasih Kak Davis. Anda memasuki kamar saya, Buchanan. Master. Apa maksud Anda? Seseorang telah masuk ke kamar saya dan disentuh semua hal di meja saya. Seberapa Anda berani trespass masuk ke kamar master dan mencuri barang-barangnya? Anda pasti memiliki harapan kematian. Bukan saya. Berhenti bergoyang. Master Kendrick memiliki mata yang tajam. Berhasrat merah, masih belum update? Hani. Ada saya kira kamu mengganggu orang tua Anda? Anda yang memecahkan. 2 tidak biasa bermasalah. Dia menanyakan ini, apakah dia memuji kecerdasan saya, atau disalahkan saya karena serba-serbi di kamarnya? Katanya dia buruk. Jika dia tahu saya kutak-kutak. Dia makin akan du comme saya. Apakah Anda? Tidak bisa saya. Saya pikir Anda hanya bohong. Master, Anda harus menyelidiki. Jangan biarkan dia. Sean, bawa kertas dan pena. Tuliskan masalah ayam dan kelinci. Sekali lagi. Hah? Ngapain cuma berdiri di situ? Pak Kendrick suruh kau menulis. Kau telah ya? Baiklah. Ethan, tulisanmu ini seperti coretan tak jelas. Masih berani bangga? Memang. Kau memang tak berpendidikan. Banyak yang benar. Cuma nebak kan? Lihat tulisan ini. Ethan. Walau ada bakat, seharusnya jujur sebagai orang. Berani bohong ke Pak Kendrick? Kau sentuh barangnya, kenapa tidak mengaku? Atau maksudmu, ada yang menyuruhmu? Arthur, maksudmu apa? Aku hanya bicara jujur.
Aku khawatir Pak Kendrick akan salahkan Ethan. Apa kau menyindir? Kalau aku yang suruh Ethan? Mana saya tahu. Bakat yang kucari benar-benar kau. Siap. Begini saja. Mari bicara di kamar. Pak Kendrick, lihat. Sudah lewat. Kita harus pulang. Lain kali ya. Baiklah Harry. Baik. Ethan. 2 hari lagi, temui aku di Willow Manor. Ada yang ingin kutanyakan. Baik. Lain hari akan kutunggu Pak Kendrick. Jangan lupa. Kalian semua pecundang. Asistenku saja tak bisa kalahkan. Mulai sekarang, tunduk saat lihat aku. Dia masuk ruang Pak Kendrick. Pasti lihat. Ini curang. Jika tidak, orang tak bisa nulis. Bisa selesaikan soal sulit? Benar. Walau kami tak tahu. Kara tipu Pak Kendrick. Kami tak mudah tertipu. Kalian tak terima kalah. Kau tak bisa terima kekalahan. Jika tak mau mengaku kalah, sekarang juga berlututlah di sini. Teriak 3 kali. Samuel Green, hikandang besar yang memelukan. Aku akan maafkan. Kalau tidak, kau akan membersihkan toilet. Tak bisa dihindari. Siapa bilang aku tak bisa kalah? Aku bersedia bersihkan toilet. Tengah, enak muda. Curi soal atau tidak, takkan ku kejar. Kalau memang berani, ayo bertanding lagi lain waktu. Kira aku takut padamu? Kau bukan lagi cendekiawan terbaik Veridia Capital. Hanya macan kertas belaka. Ayo pergi. Saat aku kembali nanti, hadiah besar menantimu. Kumohon, Nyonya. Ethan Dimana, Waktu makan malam belum pulang. Kita makan dulu saja. Jangan tunggu dia. Sudah dewasa. Tapitak Tahu Karaberatiati. Nyonya Miller, aku lihat Ethan dibawa ke kediaman jenderal. Apa? Dibawa ke kediaman jenderal? Apa yang terjadi? Aku lihat Ethan ditangkap. Ethan. Masalah apa lagi yang dibuatnya? Menghina kediaman jenderal? Bukankah itu bunuh diri? Harus bagaimana? Ayo kita ke sana. Kalian berdua jangan cari masalah. Tunggu saja di rumah. Ethan. Ethan. Kakak kepar, jangan panik dulu. George. Apa maksudmu datang ke sini? Meski tak suka dengan Ethan si nakal itu, dia tetap keluarga Mila. Keluarga kita boleh ribut atau marahi dia, tapi tak boleh dihina orang luar. Tepat sekali. Terry Makazi. Sarah. Tuan. Apakah keponakanku dibawa ke kediaman jenderal? Kau siapa? Namanya Ethan. Jadi kalian keluarga Tuan Miller. Benar, Tuan Miller sedang berada di kediaman kami. Tuan Miller. Anakku. Bagaimana dia bisa jadi Tuan Mila? Silakan masuk, aku akan panggil Tuan Miller. Tidak. Kami takkan masuk. Tolong panggilkan Ethan untuk kami. Baik, tunggu di sini. Tuan Miller baru kembali dengan nona muda kita. Nona senang hari ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ibu. Ibu, kenapa ibu di sini? Nak. Kau baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa. Putri Jenderal. Clara, menyukiku. Dia ingin aku jadi asistennya. Asisten. Begini ceritanya. Aku sedang berjalan. Seperti itu kejadiannya. Kau bilang bisa menulis puisi, mengalahkan Putri Jenderal? Ya, Kau tak pernah sekolah. Bagaimana bisa menulis puisi? Benar sekali. tak sekolah. Bukan berarti tak bisa. Lagi pula. Aku ahli menulis puisi. Jangan mengada-ada. Bisa membawa bencana. Bajik et Luerga Miller. Benar. Kita tak boleh musuhi keluarga jenderal. Takkan tu la cucan. Jangan khawatir. Nak. Ayo pergi. Pulang sekarang. Kami khawatir. Ayo pergi. Ibu, tenang saja. Mereka bayar $200 per bulan. Jujur saja. Di mana ada pekerjaan? C'est baik ini. Apa? $200. Ibu, ini gaji bulanan. Sudah dibayar di depan. Benar 200. Banyak sekali. Ibu, ambil saja. Masih ada lagi nanti. Jangan. Ini berlebihan. Pasti ada permintaan aneh. Ibu, tenang saja. Clara memperlakukan aku baik. Aku harus kerja. Kalian pulang dulu. Ethan. Ethan sangat berbakat. Sebulan saja, hasilnya setahun gaji kita. Jadi asisten lumayan. Benar, Tapi aku khawatir keselamatannya. Masa sih? Mana mungkin keluarga berani membunuh di siang bolong? benar juga. Caca qui part. Lama tak makan daging. Bagaimana kalau beli daging? Baik, ayo pergi. Ibu tidak tahu seberapa besar kehormatan dari Ethan hari itu ya? Benarkah? Tentu saja, bahkan Tuan Kendrick terus memujinya. Sepertinya kau menemukan asisten tepat. Peleyon. Ambilkan $1.000. Berikan pada Ethan sebagai hadiah. Baik, Nyonya. C'est $1000. Nyonya. Bukankah ini terlalu banyak? Bila kau bantu putriku dengan baik, akan ada lebih banyak hadiah. Terima kasih, Nona dan Nyonya. Clara. 3 hari lagi, Père Mesuri, Akan Mangadak. Banquier Crisan d'Istana. Keluarga Semua, Pejaba Ibukota. pangkat 5 ke atas harus hadir. Ayahku bertaruh nyawa di medan perang. Mereka baik-baik saja, malah hanya berpesta. Diam. Jangan hina permaisuri. Kudangar. Niat permaisuri sekarang. Ini bukan sekadar banquet. Tujuan utamanya, memilih putri mahkota untuk Pangeran Julien.
Julien itu. Tumbuh besar bersamamu. Kulihat, dia menyukaimu. Asal kau bersikap baik, kau akan jadi putri mahkota. Aku tak mau menikahinya. Dia tak cukup baik untukku. Keterlaluan kau ini. Siapa kau ini? Berani meremehkan Pangeran Julien? Memang dia tak layak. Meski kau tak suka Pangeran Julien, masih banyak putra bangsawan lain. Tak ada ruginya melihat. Sepatutnya aku cepat dinikahkan. Aku baru 18 tahun, masih sangat muda. 18 tahun masih muda, Nyonya Jade dari Adheria 19 tahun, sudah punya 2 anak. Dasar anak ini. Nyonya Davis, makanmu sedikit sekali. Ayo makan sekarang. Jangan kelaparan. Pergi, jangan ganggu aku. Anak ini, dia masih marah. Biarkan dia sendiri. Dia akan lihat nanti. Aku pulang berkemas. Besok. Ash. Nyonya Mila, ada masalah apa? Aku khawatir dengan Ethan. Dia sendirian di kediaman Jen. Dia tak tahu apa-apa. Bagaimana jika mereka nakali dia? Ngapain dikhawatirkan? Ethan sudah dapat pelindung. Dia baik-baik saja. Anya kita berdua. Sudah kukatakan, beli daging. Pelit banget. Daging sedikit ini tidak cukup. Aku cuma mencoba menabung untuk darurat. Kalau terjadi sesuatu, Quand? Bu quand un truc d'Arura. aku harus menabung untuk cari istri buat Ethan. Bu, siapa yang butuh istri? Ethan. Kenapa pulang? Apa kamu bu à Mazala? Di rumah jenderal? Baru Mazu Karini. Sudah diusir? Tidak sama sekali. Aku baik-baik saja. Jongan Berani berbu à Sala. Dan tidak beritahu kami. Itu akan merepotkan kita. Ethan. Lalu kenapa pulang sekarang? Bu, aku cuma pulang berkemas. Aku pergi besok. Tebak apa aku bawakan untuk kalian? Aku bawa hadiah. Ya ampun. Beau. Public Angelan. Lihat cantiknya. Ethan, bukannya barusan kasih $200? Dapat dari mana ini? Aku bekerja baik. Dapat hadiah. Paquet. Cantik, kan? Ini sangat indah. Ini terlalu mahal. Ngapain dibeli? Dipakai menggali, nanti rusak. Ethan. Hadiah untuk tantemu mana? Kita belum berpisah. Semua wanita Miller harus setara. Sudah kuduga Ethan berbakti. Kakak kepar. Bukan begitu katamu dulu. Diam. Apa yang kau bicarakan? Ethan, di mana hari aku? Ini untukmu. Terima kasih, Ethan. Paman George, sepatu sudah ditambal berkali-kali. Ini sepatu baru yang kubeli untukmu. Bagaimana dengan milikku? Sepatu ini bagus. Pakai kerja saja, sayang sekali. Paman George, ini $200 untuk biaya sekolah Kevin. Banyak sekali, sekolah tak perlu sebanyak itu. Terima kasih, Ethan. Ini bakti Ethan pada keluarga. Masa mau ditolak? Kau tak tahu terima kasih. Ethan. Kediaman jenderal. Adia Apayang Merikaberi. Kemarin Nyonya Davis memberiku. $1000. Apa? $1000? Ya ampun, seumur hidup kita belum pernah lihat $1000 terkumpul sebanyak itu. Sebenarnya berapa banyak itu? Uang sebanyak ini, kau benar dapat jujur? Tentu saja. Ibu, duduklah. Semuanya duduk. Ngomong-ngomong, Bu, Nona Davis masih kesal. Menurutku, sekarang, Musim Bangalocuste. bisa buat kue bunga, aku akan menghiburnya. Masakanku juga enak. Aku dan ibumu akan segera buat. Baik. Helen, kurang ajar. Seperti kodok ingin makan daging angsa. Panakau. Lelah, Nona Davis, Ma quand tu lui cébé l'homme et moton? belum terlambat. Apa ini? Aku bawa kue. Sisipila. Kue dari ibu kota Veridia. Tak pernah enak. Rasanya cukup enak. Enak? Ini sesuatu yang unik. Uang tak bisa beli ini. Benar, wanita di mana-mana sama. Makan adalah cara paling efektif. Un tuc Mangadapi Amara. Setelah kenyang, aku perlu jalan-jalan. Hari ini tidak ada kelas di akademi. Ayo, kita keluar. Nona Davis. Kosuka Pandonjeng. Tentu, sangat menarik. Pertarungan begitu sengit, sungguh seru. Pantaslah putri dari kediaman jenderal.
Keduanya berpelukan sambil menangis. Mereka meratapi ketidakadilan dunia. Kekasih malang ini, pada akhirnya, tak bisa bersama. Cuma segitu? Apa ini omong kosong? Dari pendongeng hari ini, cinta dan kisah romantis. Mencujekan. Bagaimana dengan kisah ksatria pengelana sebelumnya? Ashley, Clara, tunggu di sini. Aku akan kembali. Tuan Finch. Semua, hari ini aku dapat buku cerita baru. Kalian akan terhibur. Judulnya Kisah 7 Pahlawan. Tak pernah dengar. Ada apa ini? Tunggu sebentar. Masa kacau, 5 dinasti porak-poranda, hingga awan terbelah, langit muncul lagi. Hujan dan embun baru untuk 100 tahun. Wilayah Lewis bersatu kembali. Bagus. Permaisuri Liu, Kuo Huai, dan Nona Yu merencanakan skema. Di tengah kekacauan, mereka menukar pangeran mahkota dengan kucing. APA, tukar pangeran dengan kucing? Konyol. Apa yang kau lakukan? Pergi sekarang. Nona Davis. Dia sengketa manga. Hanya cerita, tak terkendali. Dia liar sekali. Karena dia benar-benar asli. Sang pangeran mahkota kekaisaran langit. Para bangsawan muda ini, bukankah mereka sibuk di hari kerja? Mangata Mereka Suka Mandongar Serita? Lalu Nyonya Kou membawa keranjang, tiba di Pavilion Golden Vale, dan bersiap mencekik putra mahkota. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Jika ingin tahu kelanjutannya, silakan tunggu episode berikutnya. APA, hanya sampai situ? Hei, Tuan Finch, ceritakan lebih banyak. Tambahan bayaran pemberi buku ini, hanya menulis sebanyak ini, tidak bisa diubah. Aku akan tanya penulisnya, apakah ada kelanjutannya? Tunggu aku ikut. Julian, jangan membuat keributan di sini. Clara. Silahkan minum teh. Gadis ini malah menghotahi pangeran layaknya dewasa. Usia Mereka Sebaya. Ceritanya belum selesai. Mengapa ribut-ribut? Itu kasar. Kau tidak punya sopan santun. Tak kusangka pangeran, jadinya pengagum Clara. Bukan karena ini seru, Clara. Ayo kita ke belakang panggung, aku yang bayar. Aku tidak sedang bosan. Ayo pergi. Tunggu. Kamu siapa? Sejak kapan kamu ada di sini? Ada masalah APA? Urusanmu apa? Clara, kau ditakdirkan menjadi permaisuri masa depan di masa depan. Jangan sembarangan bergaul dengan pria lain. Jika kau masih bicara sembarangan, Dan Mengelanji jalan. Kutebas kau dengan pedang. Ayo pergi. Bang, tunggu. Bang, bisa kita ngobrol sebentar? Aku. Memang. Tuan Finch, mengapa kau ingin asistenku? Anak muda, boleh aku tanya, buku cerita tadi itu apa kau yang menulisnya? APA, kau yang menulis? Bukankah sudah kubicarakan ke pelayan untuk tak menyebarkannya? Kau juga bisa menulis buku cerita? Kebetulan aku tahu beberapa cerita. Sudah bertahun-tahun jadi pencerita. Ini buku cerita paling menarik yang pernah kujumpai. Anak muda, maukah kau bergabung dengan kami? Kita bisa buat buku bersama. Baiklah, Jangan khawatir, anak muda, aku akan bagi keuntungannya. cari uang, ya? Calo Bejitu Aku Setuju. Bagaimana kalau pegang ini? Aku yang danai. Ethan, kau yang tulis bukunya. Tuan Finch, kau yang sertakan. Kita kerjakan bersama. Tingkatkan keuntungan penginapan. Sebenarnya, kita juga bisa jual buku cetaknya. ITU pendapat lumayan. Terlebih lagi, kita bisa buat seri. Setiap bagian bisa dijual dengan harga per buku. Jadinya, keuntungan besar. Pangeran mahkota jeli bisnis. Dia bisa ide pembuatan set metode modern begini. Siapa yang setuju ITU? Kau mau investasi? Bisa kau lakukan? Clara, kau mau apa? Setuju dengan tawaranku? Kecuali aku jadi mitra juga. Baiklah, aku setuju. Kalian berdua sepertinya tak tanya pendapatku dulu. Kau cinta uang, aku tahu sifatmu. Kau takkan lewatkan peluang cari uang kan? Yuang. Tentu saja. Terima kasih, Nona Davis, telah membuatku kaya. Tapi biar aku perjelas satu hal. Ethan milikku. Bagian terbesar untukku. Lupakan bagian terbesar. Bagianku bisa kau ambil. Oh ayolah, berhenti bicara omong kosong. Siapa yang setuju ITU? Ini hanya masalah waktu. Lusa adalah acara jamuan ibu di rumah untuk membahas pernikahan kita. Julian, hendakin naik main ITU. Tak mungkin ada APA PAD terakhir. Jika kau memaksakan, aku akan Pertengkaran kecil itu tanda sayang katanya. Aku suka kamu, senyumannya Bol. Kau benar-benar penjilat tak tahu malu. Nah, mari kita bahas dulu urusan uangnya. Kereza, kita bisa kembangkan usaha ini menjadi operasi berskala besar. Bersama kita perluas dan perkokoh, capai pencapaian baru. Jadi, Tuan Finch, kau yang bertanggung jawab. Pangeran sialan ini, tak sebenarnya tak berguna. TAPI, pikiran tajamnya, kalau bukan untuk urusan negara, sangat disayangkan. Ashley, Yang Mulia. Bicaralah hal yang lebih nyata. Kontennya. Berapa bagianku nanti? Ethan, kalau penulisnya, ceritamu adalah dasar kegiatan kita ke depan. Bagian terpenting. Jadi, kami beri 40%. 40%? Caramu bercerita luar biasa. TAPI, kau punya restoran ini. Jangan andalkan buku cerita untuk uang. Jadi, 10% masalah. Tak masalah. Untuk sisa 50%. Clara, aku ambil 10% saja. Sisanya 40% untukmu. Siapa butuh amalmu? Kita sama-sama investor. Bagi rata. Baiklah, aku Dengga. Kau yang tentukan. Pangeran ini benar-benar tak ada harapan. Jika dia tahu Nona Davis bertekad tak mau menikahinya, bisakah dia menerima?
Dengan harga pasar saat ini, kalau kita hitung, jika kita jual 10.000 kopi per bulan, kita bisa dapat lebih dari 140.000 dolar. Kalau dihitung begini, Berarti aku bisa dapat hampir 60.000 dolar. Itu hanya dalam 1 bulan. tepat. Apa aku sedang bermimpi? 60.000 dolar. Keluarga Miller. Petak. Dak Dapa, Azil Konsebanyaki. 60.000 dolar. Aku bisa dapat hanya dalam 1 bulan? Ethan, mulai sekarang kamu ikut aku. Aku jamin kenyamananmu. Fokus saja, menulis cerita. Hey, harus mulai menulis sekarang? Buru-buru APA, aku lelah. Antar aku pulang dulu. Claireku sayang, aku antar kamu pulang. Sudahlah. Kalau kamu nongkrong di luar, orang tua mau marah. Ayo pergi. Oh. Nona Davis. Menurutku pangeran itu tidak sepenuhnya buruk. Tampannya cukup. Lalu kenapa? Dia tak menarik perhatianmu? Terlalu dekat. Aku senang menggertaknya sebagai asisten. Tapi sebagai suami, aku tak bisa terima. Sudah kukatakan, ku mencari yang ahli sastra dan bela diri. Kalau tidak, tak layak. Nona Davis benar. Nona Davis kita luar biasa. Mana mungkin mereka, pria biasa layak untuknya. Buku cerita asli itu. Apa kamu menulisnya untukku? Kulihat Nona Davis suka cerita pendekar. Jadi aku harus memuaskan Nona Davis. Nona Davis. Adalah penyelamat saat Nona Davis senang. Kami Bawang. Jadi lebih tenang. Apa aku selalu semarah ini? Apa kalian tidak suka padaku? Tidak. Nona Davis terlihat galak. Tapi sebenarnya sangat baik. Aku punya cerita lain. Akan kutunggu dan tulis. Khusus untukmu, Nona Davis. Benarkah? Amham. Apakah ini benar-benar Ali Pedang Pemarah? Putri Jenderal melepas perlengkapannya dan mengenakan gaun sutra. Dia benar-benar memukau. Beginilah seharusnya seorang gadis. Berpakaian dans Gambonard. Kunjungan ke istana hari ini. Aku ingin para wanita itu melihat dengan baik. Putriku adalah... Wanita paling cantik. Gaun ini sangat tidak nyaman dipakai. Terlalu ketat. Aku bahkan tidak bisa meregangkan kaki. Bertemu yang mulia hari ini, kamu harus selalu bermartabat. Bukankah yang kupakai sebelumnya baik? Yang mulia dan permaisuri pernah melihatku sebelumnya. Itu dulu, dan sekarang berbeda. Ayo pergi, kita harus berangkat. Hei, kau kan seorang ajudan. Dan juga seorang pria. Kau tidak bisa masuk tanpa diundang. Pergi lakukan apapun mau. Ya, Nona Davis. Ibu. Ethan. Kenapa kau kembali c'est pas Ginny? Sudah waktunya. Menanam padi. Quand? Aku kembali untuk membantu. Dulu kau tidak pernah benar-benar bertani. Matahari pasti terbi di bara hari ini. Kau harus menjaga Nona Davis dari rumah jenderal. Jangan abaikan dia. Jika kau kehilangan pekerjaan itu, menyesal. Kau akan menyesalinya. Jangan khawatir. Aku tahu yang penting. Ya ampun, kau hanya membuang-buang uang. Kau tak pernah menabung uang untuk mencari istri kelak. Ethan. Pengerang. Temanku, aku akan membawamu ke tempat seru. Bukankah ini jamuan bunga krisan untuk permaisuri? Qui n'a pas bu quand di Istana? Dan kau menyelinap ke sini untuk main? Aku di sini untuk bersenang-senang di istana. Apa? Istana? Ethan, ini siapa? Ini. Nyonya Miller. Aku teman Ethan. Aku datang menjemunya. Silakan Mazuk dan Duduk. Tak perlu, Nyonya Miller. Aku mau mengajak Ethan pergi. Tapi kali ini aku pulang untuk menanam padi. Mudah saja. Ayo. Kalian berdua, tinggal dan tanam padi. Ha, APA, cepetan. Siap, Pak. Tunggu, keluarga kami bisa mengurus. Kami tak ingin merepotkan kalian. Bukan masalah, Nyonya Miller. Miracle berdua, suka kerja di sawah. Kalau begitu kami duluan. Silakan, cepat. Ayo, mari pergi. Luar biasa. Mereka orang kaya atau bangsawan. Sekarang Ethan sudah sukses. Mulai sekarang, hidup kita akan membaik. Ethan anak desa. Bergaul dengan orang penting. Yang penting dia baik-baik saja. Tunggu. Julian. Aku Rakia Biaza. Pantaskah aku masuk istana? Bersamaku, tak perlu takut. Kita mau apa di sana? Kemarin ku ceritakan pada adik-adik kisah 7 Halloween. Setelah mendengar, mereka sangat menyukainya. TAPI. Mira Kedenga, cerita ini ditulis asisten. Mereka meragukannya, jadi ku bawa kau untuk membuktikan. Hanya untuk itu? Ini masalah besar. Aku sudah taruhan 200.000 dolar dengan mereka. Bagus, puisi yang hebat. Setelah mencapai puncak tertinggi, semua gunung terlihat kecil. Kau orang berambisi besar, pantas menyandang gelar sarjana terbaik dari Veridia Capital. Paduka terlalu baik. Istana butuh bakat saat ini. Saat ayahku tiba, aku akan merekomendasikanmu. Terima kasih, Paduka. Ini pantas untukmu. Semuanya, silakan duduk. Kak, kapan kamu kembali? Dia pergi mencari asisten penulis cerita itu. Sudah lebih dari 1 jam. Kakak tidak akan menemukannya. Dia pasti bersembunyi. Lajukila, asisten yang begitu hebat? Aku juga sulit percaya. Di ibu kota Veridia, kalau ada asisten berbakat seperti itu, mereka pasti sudah menjual semua harta untuk ikut ujian kekaisaran. Mengapa jadi asisten orang lain? Kenapa? Langsung kuduga itu Ethan. Dengan kondisi ini, aku yakin menang taruhan. Benarkah, Alaric?
Janganlah terlalu cepat merayakan kemenangan. Salamorma, Yang Mulia. Kak, inikah asisten yang kau cari? Yang Mulia Pangeran Julien dan para pangeran. Aku kenal orang ini. Dia asisten Clara, orang rendahan dari desa. Tak pernah sekolah. Bagaimana mungkin dia bisa bercerita? Jadi begini rupanya. Kakak, berarti kau pasti kalah? Mari kita tunggu dan lihat. Saudaraku, tolong sertakan pada kejua. Saudara Kerajaan Sisa Sertanya. Mariba Nonaku. Dia membawa pangeran mahkota ke pavilion kerudung emas. Tapi tak tega dia mencekik bayi dalam keranjang. Tepat saat itu, Salam, Permaisuri. Tak usah banyak formalitas. Terima kasih, Permaisuri. Aku dapat krisan baru. Semua jenis langka. Nikmati sepuasnya. Wah, cantik sekali. Sungguh mempesona. Oh, indah sekali. Sangat menakjubkan. Kecantikan ini pantas untuk Yang Mulia. Ya, sangat cocok untuk Yang Mulia. Penyembah. Clara. Lama tak jumpa. Kamu semakin tinggi dan semakin anggun. Paduka. Salam, Paduka Maharani. Tak Kuzanka. Clara dalam gaun wanita. Begitu mempesona. Clara Davis. Tak biasa melihatmu tanpa pedang. Terasa asing. Masihkah kau putri prajurit itu? Namun sebagian orang, meski ganti pakaian, tetap tak sembunyikan kekasarannya. Apakah Ibu Sto dan Nyonya Ejelin bermaksud? Sikap pesukan Langgeregang kita terlihat kasar di matamu? Benar begitu? Kami tak berkata demikian. Kalau begitu, maksudmu? Aku menyampaikan fakta. Terbiasa bersikap di kalangan bangsawan. Ce muat a eu. Benarkah? Sepertinya. Kalian ingin melihat bukti. Paduka, lihat dia. Diabawa Sanjata ku istana. Aku putri prajurit. Dan Ali Beladiri. Mana mungkin tak bawa senjata? Kukup. Di hadapanku hari ini, masih mau berkelahi? Paduka, dia terlalu Jenderal Davis jaga perbatasan bertahun-tahun. Jaga perdamaian Kekaisaran Langit Agung. Clara pahlawan setara pria. Berwatak luhur. Mana makin Diakazar? Perkataan yang tepat. Ucapan Sang Maharani. Sangat menyentuh hatiku. Salam, Yang Mulia. Putri Jenderal Davis bisa serang musuh di medan perang, lalu menulis esai di waktu senggang. Sosok panutan wanita Kekaisaran Langit Agung. Jika semua pemuda-pemudi Kekaisaran mahir sastra dan bela diri, niscaya Kekaisaran Langit Agung akan semakin jaya. Mana mungkin itu kasar? Lanjutkan. mari lanjutkan cerita kita. Pendekar Zhan yang gagah. Tukar Angur, Eden Spring. Wanita itu bingung. Talent Angur dalam sekali teguk. Obat mulai bekerja. Dia tak bisa mengendalikan diri. Wanita itu berkata, Anger Jenny's APA ini biasanya aku kuat minum. Kenapa bisa mabuk? Lalu dia menghadap Pangeran Julien. Kau buta, tak kau lihat kami asik mendengar cerita? Ku dengar Nona Davis dan Nyonya Evelyn berselisih. Persoalan ini sudah sampai ke Kaisar. APA. Apa? APA, apa Clara terluka? Yang Mulia, Senua orang tahu Clara adalah pendekar bela diri. Bagaimana mungkin dia terluka? Pasti sadari siala yang dajahili. Yang Mulia harus tahu. Saudari saya selalu mengagumi Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia berikan Catelyn untuk sadari saya. Kesalahan siapa ini? Nanti akan jelas. Arthur Stone. Perhitungan keluargamu salah. Kau tidak tahu seberapa Julien memuja Clara. Tuanmu sedang dijahili. Ikut saya. Arthur Stone juga tidak salah. Anak bangsawan mana? Yang berani mengganggu Nona Davis? Ayo pergi. Semua boleh berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Clara. Kameralah. Baiklah. Gadis berubah banyak saat dewasa. Setelah 3 tahun saja, kamu semakin cantik. Terima kasih pujian Yang Mulia. Yang Mulia, Saya yakin. Clara dan Pangeran Julien sangat cocok. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Tentu saja. Namun, Pangeran Julien tak sebanding Clara dalam sastra dan bela diri. Kami tidak pantas. Clara. Kamu tumbuh bersama Pangeran Julien. Paling mengenal dia. Saya akan angkat kamu jadi putri mahkota. Persidia, Kat? Clara Davis. Kenapa dia? Latar Belakang, wajah, Bakaseya. Apa kurang dari dia? Hanya karena bisa main pedang, lalu pantas jadi putri mahkota? Saya tak terima. Kenapa diam saja? Yang Mulia sedang bicara. Clara, apa Evelyn nakal lagi padamu? Jangan gantikan. Saya akan lindungi. Jangan gantikan. Akan kulendangi kau. Salam hormat, Yang Mulia Permaisuri. Kau sungguh tak tahu adab.
Berteriak di dalam istana, tak ada sopan santun. Kau sudah hilang kewarasan? Ayah, ibu, aku khawatir Clara dibully. Makanya, Yang Mulia. Lihat betapa perhatian sang pangeran pada Clara. Dia lupa tata krama. dengan kami di sini, siapa berani nakal pada Clara? Benar juga. Clara, kau baik-baik saja? Aku baik. Terima kasih, Yang Mulia. Julien. Tadi kami sedang tanya Clara, apakah mau jadi putri mahkota. Lalu kau datang. Itu perlu ditanya? Clara pasti setuju. Lihat betapa tak berginanya kau. Clara tak suka pada, wajar saja. Konflik perbatasan memanas. Kas negara kosong. Urusan kau mengambil putri mahkota. Harus ditunda. TAPI, ayah. Clara dan aku tak bisa menunda lama. Jika perang tak kunjung usai, kita tak bisa, diam. Sudah kukatakan untuk tenang. Kau tak sabaran. Bagaimana jadi pangeran mahkota? Ayah, hari ini aku datang ingin meringankan beban. Kini istana butuh orang berbakat. Ada Arthur Stone, Putra Sulung Mahkamah Agung. Dia punya bakat akademisi ulung, pasti sangat berguna. Ku dengar juga, putra Mahkamah Agung ini dijuluki sarjana terbaik Veridia. Belum pernah kutemui. Hamba Arthur Stone. Menghadap Yang Mulia. Yang Mulia, jika bicara bakat akademisi, aku ingin merekomendasikan seseorang. Bahkan Guru Kendrick memujinya. Ada bakat seperti itu? Aku, tidak. Pergilah kau. Dia orangnya. Ethan, En bas Mangormati Yang Mulia. Dia hanya bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Asistenmu ini masih tahu diri. Asisten pun tak apa. Di masa lalu, rakyat biasa pun bisa jadi kaisar. Mengapa asisten tak bisa? Punya bakat akademisi? Pemuda ini membuat sang pangeran dan putri jenderal saling berebut membelanya. Masihkah disebut asisten biasa? Angkat kepala Anda. Karena pangeran dan Clara sangat merekomendasikan Katakan, APA, Baikitnyo, Ethan, kau bejingkan. Tapi pangeran Alaric merekomendasikan duluan. Mengapa kau dapat restu kaisar? Meragukanmu? Yang Mulia. Pangeran dan Nona Davis terlalu baik. En bas Inainiania. Menguasai dasar baca tulis. Singgu. Tak layak disebut sarjana terbaik. Melayani penguasa seperti menemani harimau. Tak ingin terlibat dengan kaisar. Menangani satu pangeran saja sudah cukup merepotkan. Keinginanku hanya jadi kaya. Apa kau sengaja menyembunyikan bakat? Pangeran dan Clara menjaminmu. Kau mempermalukan mereka, menyindir penilaian buruk, atau merendahkan aku? Tak mau menunjukkan? Yang Mulia. Takkan kulakukan itu. Itu jadi bumerang ya, Ethan? Rendah hati takkan menyelamatkan. Kaisar membenci saat ditipu. Tunggu saja murka kaisar. Kalau begitu katakan semua kebenaran. Yang Mulia. Yang Mulia. Dengan semua tuduhan ini, dia hanya anak kecil. Dia ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa bicara jelas? Tuan Kendrick, apa yang membawamu ke sini? Ku dengar kau sedang mengurung diri. Meneliti teka-teki kota. Benar. Ini sangat sulit. Aku berpikir, di dunia ini, Sel and Ethan, kurang percaya ada orang lain. Bisa selesaikan kotak 36, apalagi kotak 81. APA. Bahkan Anda, Tuan Kendrick, sangat memujinya? Tampaknya, dia punya bakat. Ethan, kau tak perlu khawatir. Kaisar kita bijaksana. Dia takkan bunuh tanpa alasan. Lajapila, Yang Mulia menghargai bakat. Kau hanya perlu tunjukin kemampuan. Tidak mungkin tetap rendah hati. Ya. Mungkin saya bisa mengujinya untuk Yang Mulia. Karena Master Kendrick sendiri akan mengujinya. Bakat apapun yang dimilikinya pasti tidak bisa disembunyikan. Kalau begitu, Ethan, mulailah dengan yang paling kamu kuasai. Tiki-teki kotak 36 perski. Bagaimana? Dasar lisik. Bukan untuk uji pengetahuan. Kau hanya ingin membuat Ethan menjawab pertanyaanmu. Namun, jika anak ini bisa memecahkan masalah matematika rumit, dia memang berbakat. Ethan, cepat jelaskan pada Master Kendrick. Teka-teki kotak 36 persoji ini. Adalah menempatkan angka 1 sampai 6 di kotak tanpa ada angka yang berulang di baris atau kolom manapun. Misalnya begini. Luar biasa. Cukup cerdik. Teka-teki ini punya banyak solusi. Master Kendrick sudah tak tertolong. Sangat terobsesi sampai begini. Mengarang puisi? Sedikit. Buatlah puisi dengan tema krisan ikerang sebuah puisi. C'est malam en bain bécu mangan par Dijanting. Daune pisan remuk ter supangin. Teratai pun tunduk.
Hanya krisan lembah timur teguh bertahan. Kuncup emas merekah jernih di fajar. Puisi yang bagus. Luar biasa. Tata negara? Sedikit. Perang perbatasan makin sengit, pasokan menipis. Kas negara kosong tak bisa mendukung. Rakyat terbebani pajak. Siap kali minor. Picu kerusuhan. Bisa atasi ini? Oh ya, Ethan baru 17 tahun. Jangan bilang pernah urus urusan istana. Bagaimana dia bisa selesaikan? Damn. Reformasi pajak tanah. Ini kurangi beban pajak. Kebijakan supremasi agraris. Bisa tingkatkan pendapatan. Jelaskan lebih rinci. Reformasi pajak tanah berarti menyebarkan beban pajak secara merata di antara semua pemilik tanah. Vu qu'Ambert d'Assarcan, Jean Lapin du Duc. Semakin banyak tanah, semakin tinggi pajak. Yang punya sedikit bayar lebih sedikit. Tak ada tanah, tak ada pajak. Ini akan mengurangi kebencian dari yang tak punya atau sedikit tanah. Saat pajak dinaikkan, mengurangi ketidakpuasan mereka. Dan Mans Gap en Bontacan. Luar biasa. Strategi yang sungguh brilian. Pertanian adalah fondasi negara. Kita bisa ringankan pajak pertanian dan naikkan secara proporsional pajak pedagang. Ini kebijakan supremasi agraris. Jika dilakukan begini, bukankah keresahan pedagang akan makin parah? Pedagang punya uang dan bisa kumpulkan banyak orang. Jika mereka memberontak, rakyat kecil akan semakin menderita. Pedagang cari keuntungan, jadi jangan terburu-buru. Industri menguntungkan kena pajak tinggi, yang kurang untung bisa lebih ringan. Harus ada keseimbangan yang tepat. Hahaha, kau tidak mengecewakanku, Ethan. Kau benar-benar berbakat. Di usia semuda ini, kau sudah jadi pilar negara. Itu saudaraku. Rekan bisnis terpercaya. Jika tak berbakat, mengapa dekat dengannya? Sok pamer. Oh ya, Arthur Stone juga berbakat. Dia baru membuat puisi baru, dengan semangat mulia dan imagery mendalam. Bisa dibilang sehebat apapun puisinya. Tapi itu tak lebih penting dari urusan pemerintahan. Jika Tuan Stone ingin jadi pejabat, dia harus lebih banyak mempelajari ilmu pemerintahan. Perkataan yang mulia bijaksana. Ya, itu sangat tepat. Tak ada pengulangan di baris atau kolom. Aku sebenarnya telah temukan cara kedua. Ada masalah APA? Tua bangka licik. Kau pasti akan terjebak matematika seumur hidup. Ethan, bukankah kau punya teka-teki kotak osam setia dan petak? Berikan satu ke Tuan Kendrick. Dia tak akan keluar dari penggasingan selamanya. Hahaha. Yang mulia, ada kabar buruk. Yang mulia, laporan darurat perbatasan. Yang mulia, Jenderal Davis kirim pesan merpati. Kerajaan Eastern Valley kirim 300,000 pasukan. Telah hancurkan 5 kota perbatasan. APA. Ulangi lagi. Kerajaan Eastern Valley telah mengerahkan 300,000 pasukan. Melanggar 5 kota perbatasan kita. Dan kini, sampai di tembok kota Cinderval. Pasukan mereka hanya 3 mil dari kota. Mereka sudah di depan kita. Presidian Eastern Vale sedang dipacu. Mereka akan segera menyerang. Kota Cinderval adalah pertahanan terakhir. Kekaisaran. Jika kota ini jatuh, mereka bisa langsung menerobos ke jantung kekaisaran. Kekaisaran tak punya pasukan untuk menghentikan. 100,000 pasukan perbatasan kita tak bisa lawan Eastern Vale yang berjumlah 300,000 pasukan. Jenderal Davis mohon yang mulia mengirim bantuan. Jenderal Ning baru saja bawa pasukan ke perbatasan Viridian. Dari mana kita cari tambahan pasukan? Apakah negara kita can run to? Yang mulia, hamba mohon ikut berperang. Lihat. Dari begitu banyak pemuda, tak satu pun rela maju berperang. Hanya Clara yang berani. Siapa bilang wanita tak setara pria? Clara, Kotak punya pas. Bagaimana kau melawan? Sehebat apapun kau, tak mungkin hadang 300,000 pasukan. Yang mulia, Hello Arkan Dekret, rekrut setria, pengawal pribadi pejabat, bahkan staf rumah tangga. Mereka semua bisa berperang untuk membela negara. APA yang perlu didekatkan? Baik, jika Clara tak takut, mengapa aku? Ya, akan kupimpin pengawal pangeran dan temani Clara berperang. Aku juga ikut. Sungguh memilukan. Rupanya kekaisaran langit kita hanya menghasilkan orang tak berguna. Kalian boleh mundur. Baik, yang mulia. Ethan, ibu kuserahkan padamu. Jaga baik-baik beliau. Clara. Ibu, akan kubantu ayah. Kata pepatah, anak bertempur bersama ayah, merupakan kehormatan, untak bertempur bersamanya. Tunggu. Mungkin aku punya rencana. Tanpa kehilangan prajurit, kita bisa kalahkan pasukan mereka. Apa? Benarkah? Yang mulia, dalam hal serius seperti ini, En bas à Canberra Berkanda. Jelaskan secara rinci. beberapa hari lalu, saat belajar dengan Nona Davis, hamba membaca catatan perjalanan. Kota Cinderval terkenal akan kristal sunstone, berkilau terang di bawah matahari, bak awan di langit, makanya dinamakan Cinderval City. Benar. Tapi apa gunanya? Cara mengalahkan musuh ada di kristal ini. Ada Sunstone di istana. Hamba butuh yang bening. Ya, Cinderval City mengirim kristal berbagai warna. Akan segera hamba ambilkan. Crystal Lawan Yuzu? Ethan, ini bukan lelucon. Jika ada rencana, laporkan ke Yang Mulia. Cara hamba sederhana. Serangan api. Karena persediaan musuh dan kubu militer tepat di bawah tembok kota, kita pasti bisa gunakan serangan api. Jika kubu terbakar, Persediaan mereka jadi abu. korban akan banyak. Tak perlu Cara ini bagus. Tapi jaraknya 3 mil. Peluru api kita takkan sampai sejauh itu. Taklia en bas sedang Mangazala.
Ethan, APA kau sadar, sedang APA kau ini? Jika mau serang pakai api, bawa kayu masih masuk akal. Tapi ini batu, kau pegang batu, katanya buat nyalakan api. Apa kau mau menapa? Ayahanda dan ibunda? Saudara, apa yang kau katakan? Ethan punya alasan untuk ini. Api dari batu? Pernah dengar? Ada yang pernah? Ethan, kau yakin dengan ini? Sudah selesai. Cari perhatian saja. Apa terbakar? Oh ya, menyurat pandangan anak. Hukum berat dia. Supaya sadar, arti murka kekaisaran. Pangeran sialan terus mengincarku. Dia tidak. Baik, kita coba padamu. Jika Pangeran Alarik tak percaya, boleh pinjam jubahmu sebentar? Baiklah, Bang. Mengapa tidak pinjamkan jubahmu? Kamu bisa buktikan Ethan salah. Baik, aku akan mencoba. Aku tak percaya, batu bisa menyalakan api. Ada, ASAP. Ah, kenapa diam? Padamkan apinya. Ethan, kau luar biasa. Kau buat api dengan batu. Apa kau dewa api? Cuma trik sederhana saja. Luar biasa. Catat cara ini cepat. Cara membuat dan menggunakannya. Kirim ke Jenderal Davis. Bawa M4 Hardikarya. Selesai. Tulisan ini pasti tulisan Ethan. Kirim merpati ke Jenderal Davis. Baik, Yang Mulia. Ethan, kau berjasa besar kali ini. Hadiah apa yang kau mau? Tak perlu yang lain. Berikan uang saja. Yang mulia, Ethan rakyat biasa. Hidup miskin sejak lahir. Gelar tak berarti baginya. Lebih baik beri perak yang berguna. Ini bantu keluarganya. Nona Davis. Kau wanita yang mengerti. Hanya kau yang paham. Clara memberi saran baik. Aku akan memberimu $20,000. Bagaimana? Hanya $20,000 dari jual buku cerita. Aku bisa dapat $60,000 sebulan. Kaisar cuma kasih $20,000. Tidakkah kau malu? Sayangnya, kas negara kosong. Perang semakin mendesak. $2,000 ini dari tabungan pribadiku. APA, kau tak puas? Saya tidak akan berani. Sebaliknya, ini terlalu murah. Saya sungguh kewalahan. Anak ini tidak jujur. Kulihat dia tidak senang. Kita akan menggantinya nanti. Perak ini agak sedikit. Tapi masih banyak waktu. Kau punya kebijaksanaan luas. Dan pakat memerintah. Aku akan menjadimu pejabat, agar kau bisa melayani negara. Paduka, hamba masih muda. Dan tak tahu kira jadi pejabat. Menjadi pejabat. Sialan. Gajinya sudah kecil, tapi kau ingin aku bekerja? Bekerja, aku tak pernah bekerja. Ethan, kau tak seharusnya tak tahu terima kasih. Ayahku mengangkat. Itu adalah kehormatan besar. Diam. Pangeran Alaric, kukira kau tega. Dan sering jadi contoh untuk mendidik kakak. Kau benar-benar mengecewakanku. Ethan memberi rencana negara dan melayani negara. Mengapa terus mengganggunya? Ayah. Kuakui kesalahanku. Maafkan anakmu ini. Pergi ke Biro Inkuisisi Kerajaan dan terima 10 pukulan. Anda boleh mundur. Baik, Paduka. Paduka, Ambayaki Netan. Memang dia masih terlalu muda. Un Tuk Jadi Pejaba. Dia akan kesulitan menghadapi. Un Trik Istana. Mungkin tunggu dia lebih tua. Namun, saya lihat putra mahkota dan Ethan sebaya usianya dan punya hubungan baik. Kenapa kita tak biarkan Ethan? Menjadi teman belajar putra mahkota? Dengan begitu, putra mahkota belajar dari Ethan. Dan Belajar, Seni Merinta. Permaisuri benar. Kita akan lanjutkan itu. Paduka, bukankah itu agak tidak adil? Clara, kenapa kau bilang begitu? Ethan adalah ajudanku. Kau mengambil ajudanku untuk jadi pendamping putra mahkota? Bukankah itu tidak adil bagiku? Gadis durhaka. Bagaimana jika begini? Aku beri Ethan dekret khusus, izin masuk ke istana untuk mengajar Pangeran Juliet kapanpun dia luang. Aku akan dirugikan. Ini. Sanggul yang kukenakan saat dinobatkan jadi permaisuri. Anggap sebagai hadiahmu. Ya ampun. Yang mulia, aku hanya bercanda. Hadiah terlalu berharga. Tak pantas kita terima. Clara, terima saja. Kita akan cari keluarga. Lihat dirimu, menyedihkan. Jika aku Clara, takkan kawini kau. Introspeksi diri. Ayah benar. Mulai sekarang, aku akan rajin belajar tata negara dari Ethan. Baik, kalian boleh pergi. Mohon pamit yang mulia. Tuan Kendrick, bagaimana pendapatmu tentang Ethan? Paduka ingin memberikan tanggung jawab besar ke Ethan. Sudah kuperiksa. Later Belakang, Ethan. Dia berasal dari keluarga miskin dan tak bersekolah. Tapi dari mana ilmu mendalam dan bakatnya itu? Karena itu aku tak percaya. Pangeran masih muda. Jika ada penasehat sejak dini, itu menguntungkan. Akan memperkuat dirinya. Tapi kalau tidak, pahami Ethan sepenuhnya. Khawatir salah beri kepercayaan. Mudah saja. Bila Paduka tak bisa percaya Ethan sebenarnya. Lebih baik kita gunakan siasat licik. Bagaimana? Ethan punya banyak keluarga. Manfaatkan jasanya untuk beri hadiah ke keluarganya. Berikan rumah mega di luar istana. Dan gelar kehormatan untuk ibunya. Dengan ini, kita bisa beri pelayan. Apa rencanamu? Pilih orang kepercayaan kita. Yang ahli bela diri. Mereka akan melayaninya. Tapi sebenarnya mengawasi. Dengan begini, jika Ethan berniat memberontak, kita bisa tahan keluarganya. Sebagai jaminan, dasar lisik.
Kau memang brengsek. Walau aku kagum pada bakat Ethan, kesetiaanku pada kekaisaran. Selama Ethan tak ada niat buruk, ini justru kehormatan baginya, kan? Baiklah. Seperti saranmu. Ethan. Dasar pelit, bahkan saat tidur, uangmu masih kau genggam. Ya, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Nyonya Davis baik padaku. Yang mulia terlalu pelit. Tu m'as membri 20 000 $. Nyonya Davis beri 40 000 $. Lihat, sekarang kau tahu betapa baiknya aku. Mulai sekarang, kau harus tahu cara membalas kebaikanku, kan? Tentu. Aku akan taat semua perintah Nyonya Davis. Ta camperne à me lawant. Jago berbasa-basi, bangun sekarang, ada kabar baik lagi. Lagi? Yang mulia memerintahkan, seluruh keluargamu akan dihadiahi, bahkan sebuah istana diberikan. Apa? Jangan cuma melongo, ayo pergi, cepat. Oh. Dengan dekret Kerajaan Yang Mulia, Ethan, atas bantuanmu ke pasukan perbatasan dan melindungi perdamaian negara, kau telah berjasa besar. Ibu Ethan diberikan gelar Nyonya Agang Istana, serta sebuah istana megah. Demikian keputusan resmi. Bersyukurlah pada Yang Mulia. Perjala berterima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kau terpana? Ibuku. Tiba-tiba jadi. Nyonya Agung Istana? Kabar mendesak hari ini. Ayahku pakai rencanamu. 70% persediaan musik dibakar. Lebih dari 10 pasukan tewas atau terluka. Saat mereka sibuk, ayahku serang tiba-tiba. Sambil mereka lengah. Ambil semua perbekalan. Bahkan, 2 kota direbut kembali. Sekarang terus menekan untuk ambil kembali wilayah. Ini berkat jasamu. Penghormatan ini memang pantas untukmu. Sekarang aku mengerti. Ethan. Ini benar de Istana Dia. Langsung dari Kaisar? Iya, Bu. Ibu sudah tanya berkali-kali. Ibu kan nyonya besar. Tak perlu diragukan lagi. Wanita desa biasa seperti kita bisa tinggal di Istana Mega Begini. bahkan dapat piagam penghargaan kerajaan. Wah, nak. Leluhur keluarga Miller, sungguh diberkati. Bu, ini bicara apa? Ini kan Ethan kita, dia sangat berbakat. Dulu kukira, dia hanya pandai saja. Oh, tapi dulu ibu. Diam, jangan lancang pada ibumu. Dazar anak duraka. Kita semua keluarga. Semua akan tinggal di sini. Ethan, Ini siapa? Bu, ini Nona Davis, Putri Jenderal. Takyuza. 4 pelayan istana ini, hadiah dari kaisar untukmu. Mereka akan melayanimu. Jadi mulai sekarang, aku juga dilayani? Kelihatan senang. Dari para pelayan ini, 3 memiliki kapalan di tangan. Bukan dari kerja biasa. Ini bekas latihan bela. Oh begitu? Mereka terlatih. Lebih baik waspada, nanti kuirim 2 pengawal untuk jaga keamananmu. Kurasa mereka ini, mata 2 dikirim kaisar. Agenda, t'acceptes Nunia, mais merci. Kau terlalu kompeten. Kaisar menghargaimu, tapi juga curiga. Memang melayani raja bagai menemani harimau. Pikiran kaisar selalu lebih rumit. Aku butuh uang cepat. Begitu kaya nanti, kita akan bawa seluruh keluarga. Pergidari sinisi la mania. Hidup tenang dengan berkecukupan. Nona Davis, Tuan Miller, Kaisar memanggil kalian segera ke istana. Ada apa mendesak? Jenderal Davis terluka. Pasukan kita disergap. Terjebak di sana. Apa? Yang mulia, ku dengar ayahku. Clara, jangan panik. Kami berusaha menyelamatkannya. Jenderal Davis pemberani dan tak terkalahkan. Dia akan membebaskan diri. Ethan, tepat waktunya. Lihat sini, ada solusi? Pasukan kita user pasukan Eastern Vale ke perbatasan. Kami sedang kembali ke ibu kota. Tiba-tiba di lembah Hawks Descent. Mereka disergap. Batu besar berguling. Banyak korban di pasukan kita. Ada juga pendekar pengembara. Semua ahli bela diri dengan tujuan jelas. Mereka semua langsung serang Jenderal Davis. Meski Jenderal Davis berani dan kuat, tapi musuh mengepungnya. Akhirnya dia habisi semua musuh. Tapi dia juga terluka. Sekarang, serangan baru. Meski belum dimulai, pasukan kita terjebak. Bahkan jika tidak diserang, tanpa presiden, beberapa hari kelaparan akan melemahkan mereka. Jenderal Davis terus merebut wilayah yang hilang. Rute di belakang seharusnya diamankan. Kenapa bisa diserang? Bagaimana bisa disergap 2 arah? Jenderal Davis kirim pesan. Mungkin ada pengkhianat di pasukan. Rute serangan bocor hingga terjadi situasi ini. Sayel, Lembah Hawks Descent di Kepung Gunung dan berhadapan dengan jurang. Jurang tak berdasar. Tak ada jalan keluar. Untuk keluar harus menerobos dari depan. Tak ada car lane. Yang mulia akan kukumpulkan pasukan untuk bantu mereka. Aku harus selamatkan ayah jika tak bisa diselamatkan. Bahkan jika aku mati, akan kujaga kehormatan keluarga. Ethan, kau punya cara? Bagaimana jika pakai taktik API lagi? Maksudmu, serangkan API? Tapi Mizu tak ada presiden. Atau tenda, tak ada bahan bakar. Bagaimana kita? Tapi ada banyak pohon. Bisa jelaskan? Inilah ngarai. Sedikit sinar matahari di lembah. Berarti tak ada pohon besar di sini. Tapi kedua sisi penuh pohon besar. Kita bisa manfaatkan pohon-pohon ini untuk membakar seluruh gunung. Ini.
Kumpulkan pasukan, bersihkan pohon di sekitarnya, untuk benteng api, lalu bakar gunung ini. Dengan api mengelilingi, musuh pasti kabur. Kita manfaatkan kesempatan, untuk menerobos. Hanya dengan mundur ke kota perbatasan. Dan mempertahankannya, keamanan terjamin. Luar biasa. Pasti hanya Anda yang bisa. Penjarin Julian, segera kirim merpati pos, untuk beritahu strategi Ethan ke Jenderal Davis. Baik, Paduka. Kekaisaran kita diberkati, memiliki Anda di sini. Pujian Anda terlalu berlebihan. Anda harus sepenuhnya mendampingi Pangeran Julian. Sekarang kuangkat Anda sebagai pengajar kerajaan. Pendidikan pangeran di tangan Anda. Jangan menolak. Paduka, en bas. Anda layak menerimanya. Pengajar kerajaan jabatan tertinggi. Walau tanpa kekuasaan, statusnya sangat mulia. Hamba tak mau, meski hanya kehormatan. Pengajar kerajaan mendapat gaji $6.000 per bulan. Plus beras, sutra, dan kain. Ah, terima kasih, Paduka. Hiduplah kaisar selama ribuan tahun. Ternyata yang memotivasi Anda hanya uang sungguhan. Bangunlah. Terima kasih, Paduka. Saat Jenderal Davis kembali, hamba akan memeriksanya tentang petunjuk pengkhianat. Jika ketemu pengkhianat, hamba takkan berpilas Casey. Ujian kekaisaran provinsi 7 hari lagi. Sudah daftar ujian kekaisaran? Hamba tak minat ujian kekaisaran. Hindari buang waktu. Lebih baik tulis buku cerita, untuk dapat uang lebih. Jangan ikut ujian kekaisaran. Kali ini Anda diundang, jadi pengawas ujian bersama Master Kendrick. Apa? Apa? Dengan bakat, jabatan Imperial Examiner sudah sangat memadai. Kali ini kita mencari bakat terbaik bangsa. Jangan Parani menolak. Benar, satu hal mengundang hal lainnya, seolah tak pernah berakhir. Dasar lisik, tak mungkin kau bertindak tanpa untung. Baiklah, kali ini kau kalahkan musuh. Usulkan bantu Jenderal Davis, selamatkan diri, dan didik Pangeran Julian. Kau berjasa besar. Aku bisa kabulkan satu permintaan. Bicaralah terus terang, asal tidak keterlaluan. Akan aku kabulkan. Astaga, ini janji kaisar. Harus kusimpan baik-baik. Bisa jadi penyelamat nyawa. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi aku belum memikirkannya. Bolehkah hamba memberitahu Paduka setelah mengambil keputusan? Tentu, tak perlu terburu. Dan juga, kau sekarang pengajar kerajaan. Mulai sekarang tak perlu lagi menyebut diri sebagai rakyat. Hamba patuh. Nona Davis. Jangan khawatir. Jenderal Davis mampu. Dia akan ubah bahaya jadi selamat. Kuharap begitu. Jika ayahku tak bisa lolos, saat itu aku akan terjun ke medan perang. Jika terjadi, aku minta kau jaga ibuku. Kau pengajar kerajaan sekarang. Kau mampu merawatnya. Maukah kau? Tentu, jika hari itu tiba, akan kujaga Nyonya Davis, seperti keluarga sendiri. Terima kasih, Ethan. Nona Davis, beristirahatlah dengan tenang. Jika ada kabar, akan kuberitahu. Kau sekarang pengajar kerajaan. Bukan asistenku lagi. Mulai sekarang, panggil saja namaku. Atau Clara. Baiklah, Clara. kakak. Baguslah. Mulai sekarang, ikuti perintah kakak. Jangan khawatir. Akan kuturuti mulai sekarang. Clara. Davis mengirim merpati. Mereka telah lolos dengan selamat dan mundur ke kota frontier. Akhirnya mereka aman. Bagus sekali. Aku lega ayah sudah aman. Ahem. Ethan, terima kasih banyak. Strategimu menyelamatkannya. Aku akan memberimu lebih banyak uang. 60.000. Tidak, bagaimana kalau 100.000? Kau sudah memberiku cukup uang. Aku punya cukup uang. Apa maksudmu? Kau tak mau cari uang? Tentu tidak. Semakin banyak uang, semakin baik. Tapi saat mencari uang, dapatkan dari orang lain. Tak ada gunanya selalu cari uang dari sesama kita sendiri. Benar, kita di pihak yang sama. Tapi kita harus rayakan. Bagaimana dengan makan mewah? Baiklah, itu ide bagus. Ayo, kita pergi. Aku Sangga Kenyang. Restoran ini lumayan bagus kan? Orang lain khawatir berat badan, tapi kau tak. Dan berani makan banyak. Kau pikir, latihan setiap hari, SIA saja, pada diriku, tak 1 kilogram pun akan bertambah. Semua makanan ini akan disana dalam hitungan menit. Ini hanya, awas. Siapa di sana? Kalau berani hadapi aku, seker langsung, menyergap bukan cara bertarung. Serang. Minggir. Untuk membunuhnya, bunuh aku dulu. Clara. Clara. Ayah. Anakku sayang. Ayah di sini. Ayah. Jenderal Davis, Clara terluka. Jaga belakang. Siap, Jenderal. Clara. Pergi sekarang. Clara. Jadi kau Ethan. Ethan menyapa Jenderal Davis. Aku harus berterima kasih. Kau menyelamatkan nyawa banyak prajurit kerajaan langit agung. Dan nyawaku juga. Jangan melebih-lebihkan, Jenderal. Anda mengabdi sepenuhnya. Pada kerajaan dongong jasa besar. Saya hanya memberikan beberapa saran kecil. Tak sebanding dengan Anda, Jenderal.
Dokter Kekaisaran, bagaimana keadaan putriku? Ibu, jangan khawatir. Dia kehilangan banyak darah dan tubuhnya masih lemah. Dia perlu istirahat beberapa hari. Terima kasih, dokter. Jenderal, apakah Anda tahu siapa yang mencoba membunuh Nona Davis hari ini? Dari senjata dan gaya bertarung mereka, pastilah pembunuh elit dari Lembah Timur. Tidak mungkin orang lain. Saat itu, kita berhasil menerobos. Dan beruntung bisa kembali sebelum pagi. Jika tidak, pasti akan terjadi bencana. Para pembunuh elit menyusup ke kekaisaran kita. Sebelumnya, kita bisa mundur dengan aman. Tapping news mengetahui rute pergerakan pasukanku. Mereka sudah menyiapkan penyergapan. Pasukan kita terjebak. Kini ada pembunuh yang menyusup lagi, membidik Clara dan Anda. Semua ini bukan kebetulan. Jenderal, saya mengerti dan setuju dengan Anda. Pasti ada pengkhianat di pasukan kita. Pengkhianat, kita harus menangkapnya. Jika tidak, itu ketidakadilan bagi prajurit yang gugur. Ethan, Laurie. Clara. Kakak, Aku tak ingin kau mati, larilah. Laurie. kakak, Ethan, awas. sudah selesai. Semuanya tidak berlet. Ayah. Idiot. Clara, kamu terluka. Beristirahatlah dan pulihkan diri. Kita bicara setelah kondisi membaik. Ethan, tetaplah di sini dan jaga Clara. Pergi. Astaga. Putriku, tak akan jadi putri mahkota sekarang. Mengapa? Tidakkah kau sadar? Putri kita, tanpa kita tahu, jatuh cinta pada Ethan. Apa? Wah. 8 juru bangkit hancur begitu dahsyat. Oh. Pertempuran melangit menarik sekali, bukan? Asal kamu suka. Ide yang cerdik sekali. Cerita yang sangat unik. Apa yang terjadi selanjutnya? Lukamu baru sembuh. Kamu harus beristirahat. Sekarang istirahat dulu. Nanti aku akan menuliskannya untuk. Ah, yang benar aja. Kenapa cuma untukku saja? Cerita yang bagus sekali. Harus dibaca semua orang. Ini bisa menghasilkan berapa? Sejak kapan kau juga jadi cari uang? Punya uang banyak bukan hal buruk. Lagi pula kamu suka uang. Karena aku peduli padamu, harus kubantu cari lebih. Paduka, bangunlah semuanya. Terima kasih Paduka. Clara, lukamu sudah membaik? Terima kasih perhatiannya Paduka. Sudah jauh lebih baik. Bajingan-bajingan ini berani-beraninya mau membunuh Clara. Akan ketangkap semua. Dan dihukum potong sampai mati. Jenderal Davis, ada petunjuk? Paduka, mereka ini utusan kerajaan Timova dari salah satu pembunuh. Kami temukan surat target pembunuhan mereka. Bukan Clara. CAPI Ethan. APA. Mungkin karena dua usulan Ethan dan kekalahan besar Timur fail. Benar kata Tuan Kendri. Hanya saja soal proposal strategi tidak banyak yang tahu. Jadi pengkhianat ini, mata-matanya, pastilah hadir di pesta seruni. Sebenarnya, kita bisa persempit pencarian. Hanya ada beberapa kemungkinan. Timurval. Melanggar kota perbatasan kita. Dan memaksa Jenderal Davis ke Cinderval. Mereka pasti tahu penempatan pasukan kita. Siapa yang tahu rahasia dan keberadaanku? Tahu informasi perang dan hadir di pesta. Hanya para pangeran dan bangsawan muda. Hanya para pangeran kami dan bangsawan muda. Ciki-caki APA yang kau mainkan, kau sudah tahu siapa pelakunya? Pengkhianat ini membantu kerajaan Eastern Valley. Mereka pasti minta bantuan Eastern Vale. Tapi anak bangsawan biasa, mengapa Eastern Vale mau bantu? Jadi, Ini pangeran yang ingin merebut tahta dengan kekuatan fasal. Clara, tak ada buktinya. Jangan menuduh sembarangan. Kita semua keluarga di sini. Mari hadapi kenyataan. Di antara pangeranku, siapa yang berambisi seperti ini? Jumlahnya tak sedikit. Persecutu d'Angan de Garazing. Ini langkah nekat. Orang yang berani sejauh ini pasti seseorang yang merasa tak dihargai yang mulia. Perseteruan kerajaan, seperti biasa. Pertikaian saudara biasa terjadi. Tak kisangka, ini terjadi, juga menimpa anak-anakku. Yang mulia, jangan khawatir berlebihan. Perbatasan masih stabil. Kita bisa cari pengkhianatnya pelan-pelan. Ujian Kekaisaran Provinsi selesai hari ini. Besok, Yang Mulia akan pimpin langsung ujian istana. Benar. Memilih bakat nasional adalah tugas utama sekarang. Malam ini, aku akan merepotkan Master Kendrick dan Jenderal Davis, serta Ethan. Hidup Yang Mulia. Panjang umurnya. Hijab. Para menteri, bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, tadi malam, kami tinjau kertas ujian semalaman. Kami bawa kandidat terbaik ke istana. Kami mahu penilaian Yang Mulia. Panggil mereka. Salam hormat, Yang Mulia. 3 esai ini luar biasa, dan sulit dibedakan. Mereka memang 3 terbaik tahun ini. Luar biasa. Kalian yang sampai ke sini, sudah orang-orang hebat. Ketiga esai ini mengagumkan. Mereka sungguh berbakat tinggi. Berdasarkan nilai penguji, kupikir ini pantas. Juara ujian istana ini adalah Fu Yan. Zhangting, Zhugang. Dinobakan sebagai juara kejuaraan ketiga. Hidup Yang Mulia, hidup, hidup. Ayah, apakah ada kesalahan dalam penilaian ini? Apa maksudmu, Pangeran Alaric? Ayah, seperti diketahui semua orang, Arthur Stone adalah sarjana terbaik dari Veridia Capital. Bagaimana mungkin dia tidak masuk 3 besar? Aku juga bingung, mengapa Arthur Stone tidak masuk 3 besar? Setelah memeriksa ujian selesai dan membuka segel nama, kertas ujian Arthur Stone tidak ditemukan. Yang Mulia, Kerta ujian Arthur Stone. telah kuperiksa sendiri. APA. Ethan, siapa kau ini? Hak APA yang kau miliki untuk melihat kertas ujian calon secara ilegal? Diam di istana kerajaan. Berani-beraninya kau berteriak. Ethan.
adalah pengawas kerajaan yang kuangkat langsung. Ada keberatan? APA. Diangkat oleh Yang Mulia. Yang Mulia, hamba tidak berani. Ayah, Ethan masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa membedakan baik dan buruk? Jane Gone by Artemis Stana. Menyanyiakan bakat. Aku mengakui bakat Ethan sepenuhnya. Dia sangat layak menjadi pengawas kerajaan. Tapi karena kau ragu, akan kuperiksa sendiri. Curtis Eugene Arthur. Bagus. Luar biasa. Esai yang sungguh luar biasa. Terutama, puisi yang dilemparkan Diakir. Ini benar-benar karya jenius. Begitu mencapai puncak tertinggi, semua gunung tampak kecil. Visi yang begitu megah dan luas. Ayah juga berpikir begitu. Esai Arthur Stone yang terbaik, bukan? Sudah jelas, Ethan tidak layak untuk tugas penting. Jane Stana, kehilangan pilar negara. Sangat memuakkan. Memang, ini esai yang luar biasa. Ethan, apa alasanmu melakukan ini? Tidaklah, karena puisinya hasil plagiat. Bukan olah Arthur Stone? Siapa lagi yang bisa menulis puisi sebaik ini? Yang Mulia, puisi ini memang ditulis oleh Ethan. Ethan yang menulis ini. Setengah bulan lalu, saat saya membawa Ethan ke akademi, dia menulis puisi ini saat bersaing dengan Arthur. Banyak saksi yang melihatnya. Arthur Stone, benarkah ini? Yang Mulia, tidak. Puisi ini karyaku, bukan hasil jiplakan. Sudah keluaran mereka yang tahu. Untuk tutup mulut. Aku takkan pernah mengaku. Apa yang bisa kau lakukan? Ayah, sebenarnya, soal puisi ini, sejak pesta melihat krisantema Arthur Stone, sudah memperlihatkannya pada kami. Ethanlah penipu yang mencuri ketenaran. Dia memaksakan mengklaim puisi Arthur. Kurang ajar. Alarik benar. Aku dan saudaraku menyaksikan. Hendren Alaric, jangan sembarangan memfitnah. Puisi ini memang karya Ethan. Aku melihat langsung. Jika tak percaya, tanyalah murid akademi. Clara, Ethan adalah asisten. Bukan tidak mungkin. Kau membantunya menipu dan mencuri ketenaran. Lajapila, kau putri sulung jenderal. Siapa yang tak kenal watakmu? Siapa berani melawan di hadapanmu langsung? Beraninya kau. Kakap. Ethan. Apa katamu? Plagiat atau tidak, sangat sederhana. Izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan. Kebenaran akan terungkap. Silakan bertanya. Gunung mana yang disebut Puncak Calum? Di mana wilayah Ki dan Lu? Puncak Calum hanya istilah umum. Puncak Calum ya tetap begitu. Tak ada nama lain untuk itu. Soal Ki dan Lu, itu nama fiktif. Untuk sajak saja. Intinya menunjukkan keagungan gunung. Dan semangatku. Sidomini, berada di kampung halamanku. Pankak, Tertangi, dan Termazur. Disebut juga Tai, sedang Ki dan Lu, 2 negara pasal kuno yang dipisahkan Gunung Calum. Puisi ini kutulis saat mendaki Calum. Kapan jadi karyamu? Kau mengada-ada. Ethan, kau memutar balik fakta. Siapa lagi yang kinal Tai? Dan negara Vassal yang kau sebut? Apakah itu nyata? Benarkah? Akan kubuktikan lagi. Sebenarnya, aku mengaku. Puisi ini kupajam. Ethan, kau sudah mengaku bahwa kau menjiplak puisi ini. Lomba itu berarti kau tak mengalahkanku. Ethan, kau menipuku. Ya, itu benar. Kini kau harus akui puisi ini milikku. Kurang ajar, Arthur. Aku memberimu kesempatan membuktikan diri. Tak kesangka kau benar-benar menjiplak. Kau menipu Sang Kaisar. Paduka, ampuni nyawanya. Anakku hanya sesaat keliru. Mohon kasihan, Yang Mulia. Tuan Stone, mengingat jasamu pada negara, aku ampuni hukuman mati anakmu. Tapi Arthur mencuri karya orang. Itu pengkhianatan pada Kaisar. Mulai sekarang, haknya ikut ujian kekaisaran dicabut. Dilarang ikut semua ujian tingkat apapun. Terima kasih, Yang Mulia. Ethan. Bajingan, kau hancurkan hidupku. Kau baik-baik saja? Arthur, luar biasa tutur katamu, tapi busuk di balik topeng. Brengsek, kau hancurkan segalanya. Andai bukan karena kau, aku takkan berhasil begini. Sejak kau muncul, kau selalu mengalahkan semua kehormatan dan harga diri yang pernah kumiliki. Kau hancurkan semuanya, sedikit demi sedikit, hingga habis. Ini tidak kecil. Aku tak terima. Arthur, kau terlalu menghina. Berani-beraninya kau melukai orang di sini. Yang Mulia, ampunilah, percuma membelanya. Arthur Stone melukai orang di hadapan Kaisar. Dia mengabaikan hukum. Hukuman tetap harus dijatuhkan. Dia dibuang. Bawa pergi. Yang Mulia, aku salah. Jangan buang aku. Yang Mulia, jangan. Seharusnya kau pikir konsekuensinya. Kalau semua penjahat minta ampun, apa harus kuampuni semua? Bawa dia. Pangeran Alaric, tolong aku. Pangeran Alaric. Berhenti memohon padaku. Aku sangat mempercayai. Tak kesangka kau akan seperti ini. Pangeran Alaric, jangan perlakukan aku begini. Sudah banyak yang kulakukan untukmu. Omong kosong belaka. Anakku. Duhai anakku, Pangeran Alaric. Berani kau pukul orang di hadapanku. Ayah, orang ini sedang menjago. Dia mulai bicara ngawur. Alaric, apakah dia benar menjago? Atau kau yang ingin menyembunyikan sesuatu? Perkataan orang gila, mana bisa dipercaya? Pangeran Alaric. Berani kau berbuat kekerasan di sini? Apakah kau masih punya rasa hormat pada ayah dan kaisarmu ini? Ayah, hamba tak berani. Hamba tidak bermaksud kurang ajar. Khawatirnya, dia akan bicara sembarangan yang menista Yang Mulia. Laporan, Yang Mulia. Wakil Jenderal Davis mohon audiensi. Bawa dia masuk. Eugene Stana selesai. Dilanjutkan besok. Beberapa dari kalian tetap di sini. Baik, Yang Mulia. Sujit. Salam hormat, Yang Mulia. Siapa ini? Dia si pembunuh. Kurang ajar. Sudah lama ku cari. Berani kau membunuh Clara Tersianku. Kurental kau jadi serpihan. Julian.
Bicaralah. Dia belum mati sepenuhnya saat itu. Kubawa dia untuk interogasi. Lalu terungkaplah sebuah rahasia. Rahasia apa? Di hadapan Yang Mulia, mengakulah, bajingan, bunuh saja aku kalau berani. Yang Mulia, orang ini keras kepala. Kalau begitu, karena dia ingin nyawa, aku ambil nyawanya sekarang. Nona Davis, tunggu. Jiap Yukin Pempone Bayasa. Dia Pangeran Orion dari Kerajaan Lembah Timur. Hendron Orion. Itu benar-benar Pangeran Orion. Hendron Orion, bagaimana kau bisa masuk ke kekaisaran kami dan mengapa kau mencoba membunuh Putri Jenderal Davis dan Ethan? Jenderal Davis membunuh banyak prajurit dari Kerajaan Lembah Timur kami. Aku tak bisa membunuhnya. Tapi bukankah putrinya bisa kubunuh? Sedangkan untuk Ethan, jika bukan karena bajingan ini, Lembah Timur takkan kalah. Siapa yang memberitahumu informasi tentang Ethan? Jangan coba tipu aku. Kematian atau siksaan, lakukan sesukamu. Kau berkira injematic. Baiklah, sesuai keinginanmu. Lagi pula, Kerajaan Lembah Timurmu dan Kekaisaran Langit Agung sudah berulang kali berseteru. Yang Mulia, jangan terburu-buru membuka sebuah mulut. Tak begitu sulit. Bagaimana? Itu muda. Contonia. Pertama, lumuri tubuhnya dengan madu. La lune en parquant que rimpu un tuxemu. Atto. Masukkan kepalanya ke dalam kandang tikus. Saat tikus ketakutan, mereka akan berebut mencari lubang. Jika itu belum cukup bagimu, kami bisa lakukan hal lain. Kau begitu kejam. Jangan gugup. Aku masih punya banyak cara. Mau kuberitahu lagi? Seperti ini. Kurasa cara tikus itu cukup bagus. Segera kirim seseorang untuk mencari tikus. Semakin kecil, semakin baik. Jika ukurannya terlalu besar, kau akan tersedak. Tak ada lagi serunya. Aku, berani kau bunuh menteri kekaisaranku? Akan kubunuh kau. Hendron Alaric. Lebih baik biarkan dia selesai bicara. Jiarkan menida tanpa bukti. Tidak akan ada yang berguna. Cukup, Pangeran Alaric. Alaric, kau bajingan tak tahu terima kasih. Kau. Pangeran Orion mencoba membunuh guru besar kami. Kejahatannya serius. Tangkap dia. Segera eksekusi dia. Alaric, kau melakukan kekerasan di sini berkali-kali. Kau kehilangan status bangsawanimu. Tangkap dia. Ayah, Pitramu difitnah. Ayah, disalimi. Tunda sidang. Dizalimi. Ayah. Jenderal Davis menginterogasi Pangeran Orion. Apakah dia mengetahui kebenaran? Yang Mulia telah memperkirakan dengan tepat. Benar bahwa itu Pangeran Alaric. Itu sudah jelas. Aku hanya tidak ingin di depan semua orang. Marabak Saisa Terakir, Mardabak Kerajaan. Ini yang kulakukan untuk mempertahankan pertahanan Terakir, Mardabak Keluarga Kerajaan. Pangeran Alaric mengincar tahta, tapi dia tidak punya pesugihan. Oleh karena itu, dia diam-diam mengebangki Putra Mahkota, Kerajaan Eastern Vale, untuk meminta bantuan militer. Dia berjanji akan menyerahkan 10 kota Eastern Vale jika berhasil. Anak durhaka. Itulah alasan Pangeran Alaric mendekati Arthur, karena kakak laki-laki Arthur adalah jenderal lain di bawahku. Dia tahu betul penempatan pasukan kita. Maka, pria ini menyebabkan tewasnya banyak prajurit Grand Celestial kita. Tiap Hanses de Hokamari, pengkhianatan dan pengkhianatan. Hukuman mati berkali-kali pun masih terlalu ringan. Yang Mulia, Alaric berteriak di penjara, mengklaim Yang Mulia pilih kasih, hanya memihak Julian. Strategi pemerintahannya selalu ditolak oleh Yang Mulia. Dan Mendep Hategeran. Mereka sama-sama pangeran. Dia tak tahan dengan ketidakadilan ini. Yang Mulia, bagaimana lagi aku harus memanjakannya? Semua strateginya hanya omong kosong yang tidak realistis. Dia sendiri tidak punya kemampuan, tapi menuduhku tidak adil. Daya tarik kekuasaan membutakan. Yang Mulia, jangan dipikirkan berlebihan. Terungkin Alaric jadi rakyat biasa. Biarkan dia mengurus diri sendiri. Tapi jika itu dilakukan, aku akan mengecewakan prajurit Celestial. Dan telah mengecewakan Clara dan pengajar kerajaan. Yang Mulia, jangan menyalahkan diri. Yang Mulia adalah penguasa negara dan juga seorang ayah. Kasih sayang ayah ke anak adalah hal yang wajar. Nona Davis dan aku dalam keadaan selamat. Yang Mulia, biarkan masalah ini berakhir. Sebagai permintaan maaf, aku akan memberi Ethan hadiah $100,000 million. Sebagai kompensasi sederhana. Sedangkan untuk Clara, aku akan menjadikannya Putri Aning. Saat dia menikah, pernikahannya akan megah layaknya putri. Tunggu, APA? Ayah, Clara akan jadi putri mahkota. Seharusnya. Prosesi putri mahkota. Sepertinya tak satu pun putraku berguna. Apa maksudmu, ayah? Clara, Ethan, kabar baik, kabar baik. Kabar baik apa? Kenapa terburu-buru? Buku cerita kita laris. Di hari peluncuran, terjual 15.000 eksemplar. Jadi bagianku, $80.000? Tepat. Percetakan kita sibuk bekerja non-stop, tapi permintaan melebihi pasokan. Aku akan buka 2 cabang lagi, untuk gandakan penjualan. Aku bisa dapat $200.000 per bulan. Beijing Gan, Barani Diagonggu, Yen, Ethan, Vina jadi Serita. Semakin menderita semakin baik. Nona Clara, apa itu? Bukan urusanmu. Kau diam-diam menulis buku untuk Clara. Dibalik Hengku, Ethan, kau benar. Kekira kau saudaraku. Ini balasanmu, aku baik pada... Julian, kau kurang ajar. Dia guru kerajaan sekarang. Artinya dia guru. Jaga mulutmu. Ya, Clara memang benar. TAPI. Kalau gurunya tidak adil, tak boleh aku protes? Setelah ku baca, akan kubiarkan kau jual. Kau tak mau baca juga? Baik, akan kuturuti. Lebih giat lagi, belum makan? Clara, lihat.
Dunia kini damai dan tenang. Bisakah kita bahas pernikahan kita sekarang? Omong kosong apa ini? Kapan aku setuju menikah? Untuk APA berdebat lagi? Bukankah ini takdir? Julian, lebih baik kau menyerah. Aku takkan menikahi calon suami idamanku. Harus bisa memikul tanggung jawab besar. Tunggu, Clara. Sekarang aku bisa mencari uang, mengurus urusan negara dan kebijakan. Masihkah aku tak cukup mampu? Ku bilang, tanggung jawab besar. Jangan harap sampai hari di mana kau benar-benar menjadi kaisar. Clara, jadi kau tak mau jadi putri mahkota? Kau ingin langsung jadi permaisuri? Aku akan beritahu ayah sekarang untuk turun tahta. Dia bodoh atau gila? Tampaknya, dia sangat mencintai. Di mana bukti cintanya? Dia tergantung pada, hanya itu saja. Sejak kita kecil dulu, dia tak bisa bedakan ketergantungan atau cinta. Dan kau tidak punya perasaan padaku? Makin Takada, Aku mungkin terlihat 17 tahun, tapi di dalam ada pria 30 tahun, dewasa sepenuhnya. tapi Komazi di bawah mur. Aku akan merasa bersalah. Kalau begitu, Jika kau tak saja bertindak, aku tak bisa tolak Julian. aku merasa tak pantas untuk kita terlalu berbeda. Kau sekarang pengajar kerajaan. Hajabat tingkat pertama. Mengapa kau tak pantas? Aku pria biasa dari desa. Latar belakang dan didikan tak bisa dibandingkan denganmu, putri bangsawan. Kapan kau melihatku sebagai orang yang peduli status? Bukan itu maksudku. Seorang pria, tanpa kebanggaan maskulin, bahkan tak seberani aku. Ayah, turun tahta. Aku ingin jadi kaisar. Apa katamu? Kubilang ayah harus turun tahta sekarang dan serahkan tahta padaku. Aku mau jadi kaisar. Kau! Dasar kurang ajar. Kau kira ayah akan mati? Masa sudah ingin menggantikan ayah? Ayah, lihat. Jika aku jadi kaisar, ayah jadi kaisar emeritus. Tak perlu bekerja keras lagi. Dasar kau. Kau semakin menjadi-jadi. First mengat memberontak? Ayah, jika jadi kaisar emeritus, kalau aku butuh bantuan, bisa minta tolong ayah kan? Katakan, kenapa begini? Astaga. Ini Nona Clara. Ku minta dia menikah sekarang, tapi dia menolak. Dia mau langsung jadi permaisuri. Jadi, kalau ayah turun tahta, aku bisa menikahi dia? Dasar tak tahu diri. Kau sengaja bikin ayah marah. Kau tak lihat niat sebenarnya. Dari Clara. Kalau dia mencintaimu, sudah lama dinikahi. Bigo kau. Tidak mungkin. Clara, dia cinta padaku. Dia hanya memotivasi agar aku lebih baik. Pergi sana. Lihat dia, tak berguna. Sudala Yang Mulia, Jangan Marai Anak Kita. Dia masih muda. Umurnya 17 tahun, harus lebih mandiri. Lehek Ethan, lebih muda depan. Lebih hebat darinya. Membandingkan, hanya bikin kecewa. Sesuai usianya, Prestasinya. sudah cukup baik. Jangan terlalu keras, Yang Mulia. Paduka, guru kerajaan mengirim 2 surat. 1 untuk Paduka, 1 untuk pangeran. APA, cepat, perlihatkan. Ethan, putraku. Kita hidup begitu nyaman di kediaman sang guru. Mengapa kita harus melarikan diri? Dunia ini begitu luas. Kemana tepatnya kita bisa pergi? Justru karena dunia ini luas, tak ada tempat yang tak bisa dituju. Di tempat sang guru, kami berkecukupan. Dan banyak pelion. Untuk apa kita kabur, hidup dalam kesulitan? Ash. Jika kita tak segera pergi, bencana akan segera tiba. Apa? Apa yang kulakukan? Kau menyinggung kaisar? Akankah kita dieksekusi? Kemungkinan besar itu akan terjadi. Aku kabur bersama putri mahkota. Apa, Ethan? Apa sebenarnya yang terjadi? Bu, ini putri mahkota. Jika aku tak pergi, Clara pasti akan dipaksa menikahi pangeran. Jadi kita harus lari, dan lari sejauh mungkin. Jika pangeran berhasil menangkap kita, tebak apa kita akan dieksekusi? Keberanian mu quitter la lion. Kau berani menculik putri mahkota? Ethan. Mereka takkan benar-benar mencoba menangkap kita, kan? Itulah mengapa kita harus cepat dan bepergian. Bu, apa ibu tidak suka Clara? Mana mungkin aku tidak? Clara berpendidikan dan bijak, cantik dan baik hati. Maïr dalam Bertarin. Mana mungkin aku tidak menyukainya? Kupikir. Leluhur keluarga Miller kita pasti telah mengumpulkan banyak keberuntungan agar kita bisa menikahi menantu yang luar biasa. Un tuc menantu yang geba. Kita perlu berusaha, kan? Baiklah, ibu akan ikut kemanapun dan selalu. Aku takkan bisa hidup mewah dan nyaman lagi. Aku hanya punya sedikit hari yang benar-benar bisa dinikmati. Nasibku memang sungguh pahit. Nyonya Miller. Siapa bilang kita akan hidup benar-benar susah? Aku sama sekali tidak kekurangan uang. Berapa banyak? Aku punya. Sangat banyak hingga tak terhitung. Singkatnya, Kotak Pernamelia Sebanyakini. Aigreko. Ethan. Biarkan kuliah c'est berapa banyak. Ethan.
Yang Mulia, mohon maaf hamba pergi tanpa pamit. Hamba hanyalah rakyat biasa. En batac pantalon d'appât. Penghargaan setinggi itu dari Yang Mulia. Hamba hanya ingin hidup tenang di alam, menjalani hidup sederhana dan terpencil. Hamba telah mengecewakan kebaikan Yang Mulia. Hamba sangat malu atas kelakuan ini. Hamba dan Clara saling mencinta. Kami memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama hingga tua. APA. Dia kabur bersama Clara. Nak. Ethan, Dasar Pachinkin, Kekira Kalsarako, kau malah menculik putri mahkota. Akan kutemukan dia, Cubana dia, kakap. Menurutmu kenapa aku dan ibumu ragu menyetujui pernikahanmu? Clara tak pernah mencintaimu. Tak mungkin. Tidak, Sudah waktunya kau dewasa, banyak hal di depan mata yang tak kau sadari. Kami tak menjelaskan langsung karena ingin menjaga harga dirimu. Hamba telah mengecewakan Yang Mulia dan mengkhianati Pangeran Julien. En bas Bersala. Tapi apakah Yang Mulia ingat? Jean Gipada en bas. Yang hamba inginkan hanyalah Clara. Perkataan Yang Mulia adalah hukum dan tak bisa ditolak. Tapi tindakan ini. Tak adil bagi Pangeran Julien. Karena itu hamba tuliskan nasihat sang pangeran sebagai permintaan maaf. Semoga Pangeran Julien bisa menjadi kaisar bijaksana. Nasihat sang pangeran. Paduka, ingatlah penguasa harus mengedepankan rakyat. Penguasa ibarat perahu, rakyat adalah air. Air bisa mengangkat perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Pimpin dengan tekun dan cintai rakyatmu, barulah kekuasaanmu akan langgeng. Rakyat adalah yang utama, negara berikutnya, penguasa yang terakhir. Hanya begitu stabilitas dan kedamaian terjaga. Bagus, luar biasa, Ethan. Nasihat sang pangeran yang hebat. Parenti menanges dan lihat ini. Rencana pemerintahan Ethan, jika kau punya setengah bakatnya, akan kuserahkan tahta ini pada Tak mau. Clara tersentuh telepergi. Untuk apa tahta bagiku sekarang? Apa kebahagiaan yang tersisa? Nak, masih tak kau mengerti? Clara tak memilihmu karena kau tak sehebat Ethan. Andai kau sedikit saja lebih baik darinya, pasti Clara akan memilih. Ebio, kalau begitu ketakan, akankah ada gadis lain sehebat Clara untukku? Clara, pir itu besar sekali. Cepat, petik itu. Oh, iya. Yang ini? Ya. Ethan. Kalian sedang apa? Beau. Aku minta Clara. Mémétique pire un tutu. Clara sedang hamil, dia mau melahirkan. Kau suruh dia panjat pohon? Kau bikin ibu khawatir? Tak apa-apa, aku lincah kok. Lagipula. Hanya dia yang bisa. Bu, aku baik-baik saja. Dulu di kemah militer, latihan angkat beban. Lebih berat dari perut ini. Ini sih ringan. Masa disamakan? Cepat turun. Astaga, tolong turunlah. Cepat. Turin. Ati-ati. Bu, lihat. Aku baik-baik saja. Clara. Sakit. Dia mulai kontraksi. Sakitnya luar biasa. Nyonya. Cepat, kesini. Cepat. Clara, dia melahirkan? Ya ampun, dia mau melahirkan. Cepat. Luca. Astaga, kalian jangan ganggu. Tenang saja. Ayo. Bu, Bawa air hangat. Airnya datang. Nyonya. Jangan bikin kacau. Main dure. Oh. Terus dorong. Kepalanya ke... Oh, bayinya lahir. Lahir. Iya, lahir. Aku jadi ayah. Aku ayah sekarang. Bayi laki-laki. Haha. Clara, bagaimana? Clara qu'elle est là. Biarkan dia istirahat. Terimakazi. Sayon. bukan sudah berusaha. Ini menyakitkan, Ethan. Kalau kau tidak, tulis 10 buku cerita. Rasa sakit ini sia-sia. Jangan khawatir, seumur hidup aku akan menulis buku untukmu. Kalau begitu, bunuh Medusa di cerita. Aku tak suka ya, dikelilingi perempuan. Ha,